Bener sih Dimas. Oke, cek. Kita kalau live gini tuh mesti cek-cek dulu. Udah masuk belum? Ada delay lagi kan? Udah ya? Audionya udah ya? Oke, semuanya selamat siang. Selamat jam makan siang sambil nonton kita. Ketemu lagi sama Creativeness Live. Kali ini bareng gua Patrick Effendi, dan hari ini gue seneng banget karena sudah kedatangan, sudah hadir teman-teman gua yang luar biasa, jago-jago ini. Kita kenalan dulu satu-satu. Ada Pak Ronald Steven. Hai. Gue ini agak canggung loh manggil nama kalian satu-satu nih, nggak dengan nama sebutan nih. Bonar Abraham. Hai Koko Bonar, dan juga Dimas Pradipta. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin soal the process of music production. Selain kita mau sharing-sharing, ini juga bagian dari programnya Creativeness yang selalu nyari skill-skill yang memang diminatin sama anak-anak muda yang relevan kekinian, dan chartnya tuh banyak banget. Mereka tuh pengen belajar musik, guys. Jadi pengen belajar recording, pengen tahu semua lah, dari bikinnya, proses bikinnya, sampai proses rekamannya, sampai mixing mastering. Jadi akhirnya kemarin survei membuktikan bahwa 3 nama yang sudah kita undang ini adalah the best of the industry. Jadi ya hari ini kita akan ngebahas itu ya, proses of music production. Kenapa gue berani bilang the best? Karena tadi kita ngobrol-ngobrol ya, kayaknya mereka bertiga ini nggak kenal pandemi ya. Udah dikenal 2 bulan Maret ya, kayak sibuk bener ya, sibuk semua. Jawabnya kayak tetap nggak ngaruh gitu. Kita kenalan satu-satu lagi ya. Kita kenalan dulu sama Mr. Ronald Steven. Ronald Steven adalah seorang basis handal yang gue udah kenal dari zaman kecil ya. Dulu gue hampir ngeband, nggak jadi karena lihat Ronald main bass, kayak saya kayak jadi manajernya aja boleh nggak? Iya. Jadi nyanyian. Kemarin big hitnya Ronald tuh namanya melambung karena nggak cuman karena prestasi tapi membanggakan negara ya. Lu jadi MD atau produser sih Nat di itu Asian Games? Music director. Iya, antar kita juga bahas tuh sekarang bedanya MD sama produser. Kita juga ada Koko Bonar Abraham. Koko Bonar ini adalah basis dari The Baku Cakar, bandnya dari almarhum Glenn Fredly. Tapi kali ini juga gue pengen kenalin dia itu sebagai founder dari sebuah studio yang keren banget di daerah Serpong, namanya Soundverve. Ini adalah salah satu studio yang suara lu hilang ya? Ini adalah salah satu, ada nggak? Oh nggak, udah ada. Soundverve ini adalah salah satu studio yang cukup besar, memadai, banyak dipakai oleh teman-teman. Selain tempatnya nyaman, juga salah satu spesialnya adalah ini analog bass dan juga hardware-nya banyak sekali. Oh iya. Dan juga ada Dimas Pradipta, dia ini juga drummer, sessionist. Kalau dari dulu tuh pokoknya nama-namanya banyak. Gue nggak ngerti sekarang gimana cara ngelihat drummernya siapa gitu satu lagu nih. Udah selesai ya? Iya. Tapi selain dia drummer, gue pengen kenalin Dimas ini sebagai foundernya dari Summit Studio. Nah, kalau dilihat musik-musik hit sekarang tuh semua yang mixing mastering pokoknya pasti ada namanya Dimas dan Summit gitu. Semuanya lah. Iya kan? Iyalah. Paket 24 jam ya. Ya. Oh, serius. Berarti tadi kita ngomong sia-sia. Ternyata lagi di setting ya. Udah. Ini nih belum keluar audio. Iya. Aku juga. Apa? Siapa? Aku. Hah? Nah, terus pakai apa? Ya udah, suara keluarin dari situ aja.
Bentar ya guys, gua nggak ada headphone. Ini benar ya? Nggak ngerti kan? Terus aku dengar dari mana? Harusnya semi sistem. Harusnya semi sistem. Iya. Tapi ini belum nyala juga. Kemarin nggak dites dulu. Properties ya. Oke. Jadi lagi settingin studio di studio dia, kan dia pindah studio tuh now dari Soho, dia kayak punya studio sendiri yang buat kerja lah. Dia juga sama tuh, lagi mencoba untuk tidak mengiyakan para klien-klien yang mengganggu di malam hari gitu. Siapa Yosep nih? Yosep Jafar. Oh ya? Jadi pindah studio gitu, terus gue settingin sebentar. Gue nyobain bangku dia. Bangkunya sih Iron Chair Herman Miller palsu gitu ya. Iron gitu ya. Duduk sih lumayan sih, dia beli di Informa. Cuman lumayan harganya 8 jeti. Iya sih. Gua udah berniat kemarin, ini demi pinggang nih kayaknya gua niat. Cuman masih mengurungkan nih, hati masih belum srek gua. Gue pernah baca malah, kan kita kerja Nah, tapi ini mati lagi. Mati lagi tapi. jadi goblok juga sih soalnya. Betul. Betul. Ya, emang kayak investment tuh. Mana? Tuh, gua sempat lihat di Bukalapak tapi cuma 11 juta second. Yang bener yang tadi tuh. Di kasus waktu itu ada bubarannya advertising agency. Kalau minimal April tuh pokoknya minimal April gua jual satuan 4 juta. Ya lah, gua kejar. Bagus gua langsung. Nah sini udah bisa. Ini gue lagi bertahan. Ya udah, ini oke. Masih menimbang. Oke. Tapi ini nggak bisa. Sebenarnya udah pakai apa? Nggak bisa. Yang tadi udah bisa. Nah, nggak ada hubungannya sama itu, ini aja ini. Iya. Duduknya begini kan. Ini gue pakai bantal bonus main di live dikasih. Terus gue pakai bantal 2 biji. Enggak, ini masukin dulu yang tadi. Betul banget. Tadi apa default kan? Ganti dulu properties. Default. Bokap gue punya bangku, gue tuker sama punya gue kan, gue ini lo duduk deh gitu karena enak. Gue cuma pakai support sih udah lumayan banget sih. Sebelumnya emang buset jadi males karena kayak lalu kayak jadi nyantai. Tapi emang bangku emang beda. Akhirnya tuh gue nyobain, akhirnya gue pengen banget Fred Santen kan. Jadi gue pernah lihat ini Informa yang ternyata ini. Ya nggak bisa berarti kalau ambil speaker kan gimana kan? Kamu kalau speaker harus di outlet, nggak bisa. Emang kadang-kadang ada harganya yang benar. Harus kesini speaker harus gede. Ada tuh yang kayak dari AliExpress kali ya, orang topet. Sini nih, Gue nggak dengar sama sekali. mirip harga persis barangnya, cuma gue takut pas sampai ntar. AliExpress lagi lumayan lama sih, kemarin dalam tahun ini nih lagi. Guys, dengar gua nggak? Dengar. Oke. Ini audio udah masuk, jadi kalian ngobrol tadi masuk dikit. Bulan bangku kita. Emosi. Aduh. Maaf ya. Yap. Suara udah masuk nih. Nah, udah Min. Udah masuk nih. Nah, terus ini gimana mindah ini? Sini. Oke, teman-teman, maafkan tadi ada kesalahan teknis. Nyalakan nih, pastiin dulu nih nyala nih.
Coba tes. Yes. Nah, Yes. udah nyala. Nyala kan? Oke. Ya, gua ulang aja cepet. Berarti tadi gua ngomong panjang lebar kita nggak masuk ya berarti ya? Ya, oke. Oh, suaraku masuk. Suara gua masuk, suara kalian nggak masuk ternyata. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung ini aja, langsung perkenalan lagi ya. Jadi Ronald Steven ini adalah seorang MD. Dia seorang basis, seorang MD. Kemarin namanya melambung membawa prestasi dan mengharumkan nama bangsa sebagai MD dari musiknya Asian Games 2018. Ada Koko Bonar Abraham sebagai basisnya Debaku Cakar, original band dari Glenn Fredly almarhum, dan juga founder dari salah satu studio terbesar, terlengkap dan langganan saya walaupun full terus, Studio Soundverve. Lalu ada Dimas Pradipta, seorang drummer handal yang ngisi drum di banyak lagu hits Indonesia, dan juga dia adalah founder juga dari Summit Studio di Bintaro ya berarti ya. Tuh kan gue nggak denger mereka. Coba kalian boleh ngomong nggak guys? Boleh. Denger kok, denger. Tadi memang nggak bersuara, kita cuma manggut-manggut Oh iya, doang. manis bener lagi. Oke, langsung aja ya kita ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang proses dari music production. Tipis-tipis kita bahas musik industrinya juga lah. Guys, ke kalian semua nih. Kalian kan semuanya session player ya berarti ya? Mulainya player ya gitu. Terus Ya. Sekarang itu prioritasnya apa berarti kalian? Maksudnya kalau secara core lebih main sebagai player atau sebagai yang sekarang gue introduce kalian tadi, sebagai Ronald sebagai MD, Koko Bonar sebagai produser juga, pemilik studio juga, Dimas mixing dan mastering engineer gitu. Dari siapa dulu terserah. Lu dulu deh, Dim. Oh gue. Lu senyum-senyum. gue diem aja gini, makanya gini aja kan. Gimana ya? Kalau dibilang apa ya, gue merasa diri gue tetap sebagai musisi ya. Maksudnya musisi, karena ya, maksudnya at this point gue masih main sebagai, maksudnya sekarang ya mungkin paling banyak gue main sama Berry. Bukan band tapi gue mungkin first call sessionnya dia. Tapi kalau dibilang untuk kerja di weekdays gue banyak kerjaan di studio. Jadi ibaratnya weekdays tuh gue kerja di studio karena gue ngajar juga, sambil in between weekendnya ya jadi tetap gigging warrior aja. Jadi masih main juga gitu. Jadi gue nggak bisa bilang gue produser kayak mau musik mastering kayak main apa, tapi gue merasa ya gue masih sebagai musisi yang mengerjakan. Tapi kalau ditarik persentase gitu, tarik 3 bulan ke belakang lah, banyakan jadi engineer apa jadi drummer? Mas, semua orang mesti jawabnya kita kebanyakan di rumah kan, jadi lebih banyak jadi engineer. Kalau yang lain, Ronald mungkin? Gue udah berapa tahun terakhir udah jarang session, malah sessionnya tuh bukan dipanggil orang, udah nggak ada yang manggil gue, nggak tahu kenapa. Terus jadi gue lebih main di musik yang gue kerjain gitu. Oh jadi, iya. channel ini terus ya gue sambil main bass gitu. Gitu sih. Jadi lu dari rekaman sampai offline-nya juga lu tetap ngelit lah ya, jadi MD-nya gitu ya. Ya, misalkan kayak sama BCL gitu, gue bikin musiknya dan gue main. Tapi kalau keluar kota, biasanya gue jarang ambil karena ya gue stuck di sini, gue ngerjain PR gitu. Kalau Koko Bonar? Ya, masih mirip sih sama Dimas ya. Gue masih sangat aktif main. Ya ada sela-sela waktu inilah menggunakan waktunya untuk bekerja di studio. Which is ya thanks God sih masih jalan dua-duanya ya gitu. Kita masih bisa memilih yang kita sukai dan jadwalnya masih benar-benar bisa kita yang atur sendiri ya gitu. Jadwalnya sih super padat banget. Iya, deadline ya udah lu atur sendiri, berarti lu atur pribadi, main lu atur pribadi gitu. Nah, sebenarnya yang bikin gue penasaran itu adalah kalian ini kan musisi-musisi jago ya, maksudnya musisi-musisi handal yang maksudnya kalau secara industri itu benar-benar dicari orang kalian musisi gitu, session player atau musisi. Nah, awalnya yang bikin kalian terus jadi kayak gue fokus ke produksi ini gitu, akhirnya jadi benar-benar mendalami produksi itu backgroundnya apa ya?
Dari Koko Bonar dulu mungkin. Eh, Sebenarnya kalau gue berjalan mengikuti alur ya, di saat waktu gue ya awalnya sama sih, awalnya session, terus gue inget banget rekaman, dulu rekaman pertama gue tuh bareng Arvid di Pluit. Bareng Arvid, album rohani gitulah. Terus memang gue sudah into terhadap audio gitu. Terus gue senang sama audio, gue sudah ini. Terus akhirnya sama mentor gue, Mentor Kosin, diajaklah ke dalam dunia rekaman pita. Semakin gue into lagi, semakin gue doyan lagi, semakin gue senang. Dan which is kayaknya gue sudah menentukan jalur gue adalah bermain musik dan dunia audio itu. Memang gue ada ketertarikan khusus lah gitu. Berarti lo ngalamin pertama pita? Rekaman pertama tuh hybrid lah. Jadi di tempat Arvid itu pakai Cubase, rekaman hanya 4 track. Arvid punya, gue inget banget. 4 track, terus habis itu kami ajak rekaman, mencoba kita untuk tahu dunia rekaman pita tuh kayak apa, which is ya no undo ya gitu ya. Once engineer salah pencet aja tuh tombol recordnya, it mean you miss the bar segala macam ya. Belajar mengalami itulah segala macam. Just ya gue udah cenderung senang lah. Gue tuh memang senang lah sama yang namanya kata sound atau ngulik gitu ya. Karena dari mobil, dari ini gue seneng banget lah. Gitu. Kalau lo Nat? Gue kenapa ke produksi, sebenarnya gue enjoy banget main di panggung gitu ya. Terus pas lagi di panggung, gue inget banget main sama Astrid tuh 2005. Sama si Dion tuh. Jadi musiknya tuh throughout the year sama terus. Jadi gue beride aja kayak, boleh nggak gue ubah di sini sedikit. Jadi nafsu lah mainnya kan. Terus atau gue pikir, oh iya kenapa gue nggak aransemen ya. Dan ternyata pas singkat cerita pas udah jadi aransemen, udah terus dibawain, terus orang-orang ada yang enjoy, ada juga yang nggak suka sih. Cuman kalau lebih banyak yang enjoy, gue puas gitu. Terus pas lagi mikirin hierarkinya lagi, ternyata secara hierarki sebenarnya rantai makanan ya, ini di atasnya session kan. Jadi gue nggak nunggu call dari orang lain gitu. I make the call. Jadi kayak gue mau pakai siapa ya drummer ya, gue mau pakai siapa ya ininya apa main keyboardnya dan sebagainya. Oh ternyata ini lebih sustain ya. Terus pas gue pikir-pikir lagi, oh gue sampai gue bongkok juga gue bisa kerja kayak begini gitu sebenarnya. Jadi gue pikir gue dalamin lagi deh, dan gue kecemplung dan akhirnya orang-orang nggak ada yang manggil gue session lagi gitu-gitu ya nggak apa-apa sih, cuman flow gue jauh banget dibanding dulu. Kalau dulu kan ke airport tuh sering banget ya, kalau sekarang tuh ke airport ya jalan sama anak paling gitu. Siap. Kalau lu, Meng? Sama sih, awalnya ya maksudnya gue main di industri musik pertama kali ya sebagai session ya, diajak karena sini main sama sini. Dulu awal-awal sering banget main sama Bonar, sama Ronald di gig yang berbeda-beda gitu. Sampai akhirnya mungkin kalau gue sih waktu itu di satu titik kayak gue ngerasa oke gitu, gue udah pernah mengalami session main dengan orang, terus kayak apa yang bisa gue kerjain, karena gue jujur belum tahu gitu. Gue suka audio, suka apa gitu, tapi gue belum tahu. Akhirnya sampai ya kayak jalannya kebuka sendiri, kayak tiba-tiba gue yuk rekaman yuk gitu. Jadi mulai rekaman sama persis sih, tiba-tiba oh ternyata seru ya. Kayak ibaratnya kalau kita main itu one thing, tapi waktu kita mencoba merekam kita sebagai pemain dengan instrumen kita tuh kayak ada challenge-nya sendiri gitu loh. Kayak semua yang kita pikir translate, kita mainin bener, ternyata di recording translate gitu. Oh ternyata ada ininya lagi ya. Karena emang gue orang yang senang banget ngulik juga sama. Jadi ya keterusan lah sampai hari ini. Terus tiba-tiba bisa jadi mastering sama mixing engineer juga nggak expect sih. Karena gue dulu cuman kayak wah suka ya gitu. Mixing pertama kali yang gue bener-bener gak ngerti itu, waktu itu tuh kayaknya yang main Eva Project yang pertama, jujur gue gak ngerti itu. Itu cuman gue kayak disuruh ya iya aja deh gitu. Gue juga gak, maksudnya kayak itu awalnya sampai karena gue gak suka banget sama hasilnya pribadi gue juga. Akhirnya gue rasa nih kayaknya gue harus belajar supaya lebih bisa. Terus tiba-tiba tahun berapa di hire kayak lu bisa mastering gak? Itu kayak gue gak bisa, terus gue bilang bisa aja dulu, bisa gitu. Berarti ya flow ya? Oh iya betul. Bener. Bisa gitu. Akhirnya ya coba-coba belajar sendiri sampai akhirnya gue kayak oke lah gue serius, gue coba belajar. Maksudnya gue coba datang personally sama ya, orang yang profesional yang gue anggap emang dia udah lebih dulu ya gitu. Gue belajar ya sampai hari ini sih kayak gue merasa gue masih ya banyak ruang yang bisa diimprove sama
kayak mencari suara gitu loh kayak. Itu ada peranan karena kalian semua ini perfeksionis juga ya. Gue kan pernah kerja sama kalian bertiga nih, perfeksionis semua. Kayaknya Itu nggak sih triggernya kayak gue pengen lebih bagus nih dari ini, akhirnya pengen bikin sendiri, rekaman sendiri, itu ada nggak sih gitu ya? menurut gue semua musisi pasti punya sisi perfeksionis mereka sih, nggak mereka sadarin menurut gue ya. Karena kalau misalkan nggak punya, mereka nggak mungkin kayak karena kan kalau kita bicara lagi produser ya, lo harus melihat semua dari sisi macam-macam gitu, dan Bener. Anjir juga sama gitu kan, kita nggak cuma dengerin drumnya doang gitu, kita menurut gue emang tanpa disadari semua sisi perfeksionis itu ada. Nah, bridging yang menarik sebenarnya adalah kenapa kalian bertiga itu ada di sini. Terus namanya waktu tim dari Creativeness ngasih lihat nama-nama kalian, gue bilang oh ini pas banget karena proses nguliknya beda banget. Secara umur, secara generasi. Kalian ini adalah generasi yang nguliknya itu nggak seisi akses anak-anak sekarang kan, gitu kan. Nah, Creativeness ini gue mungkin ngejelasin sedikit. Awalnya itu mulainya kita adalah tempat untuk belajar semua tentang kreatif industri, lebih ke skill sih, jadi kayak software apa segala macam. Tapi ternyata banyak juga masa pandemi ini yang kepengen belajar musik juga, makanya kita belajar, kita sharing hari ini. Dan ini buat ngasih info yang lain juga. Abis ini kan ada 2 online class di bulan Desember. Online classnya ini seru banget karena pengajarnya adalah dari mereka-mereka ini. Yang pertama adalah ada mixing and mastering your own music with Dimas Pradipta di hari Sabtu 12 Desember jam 2 sampai jam 4. Ini bakalan seru banget karena Dimas ini adalah orang yang sangat teknikal banget. Nanti kita masuk ke situ sesi-sesi satunya. Dan juga ada online workshop dari Koko Bonar Abraham, Process of Recording Session. Jadi kita akan ngebahas semua hal tentang proses recordingnya. Nanti juga akan kita breakdown satu-satu di sini, sharing-sharing sedikit. Itu di Minggu 13 Desember 2020 jam 2 sampai jam 4. Harganya itu 250.000 per pax, tapi khusus yang daftar hari ini harganya kita reduce pre-sale, ceritanya kan promo di 200.000. Jadi ada Koko Bonar dan Koko Dimas. Koko Dimas. Gue aneh banget ngomongin lu Dimas. Dimas. Murah juga ya Dim kita ya Dim. Harus datang, kalau gitu harus ramai. Harus datang. Terus nggak cuman itu, hari ini ada juga giveaway dari Creativeness buat 2 online class tadi. Caranya gampang banget, tinggal isi form di link bio-nya Instagram Creativeness_ID. Nanti hari ini juga akan diumumin pemenangnya di akhir live talk sini gitu. Totalnya ada 5 nih. 5 pemenang yang nanti akan kita kasih giveaway online kelas gratis gitu. Oke, guys, kalian nih semua ya, kalian semua ini kan ada di industri ini dan kalian emang lagi doersnya sekarang nih, stakeholdernya. Kalian ngeliat industri musik sekarang gimana sih? Saya dengan semua dari sisi musik yang banyak banget rilisan. Terus ya kalau gue mungkin karena udah ada umur juga ya. Musiknya itu lagi gitu, saya folk lagi gitu kan, terus udah gitu. Nah, kalian semua tuh ngelihatnya gimana sih? Terus dari sisi produksi tuh, dari sisi apapun deh, kalian boleh ngebahas dari apapun. Apa yang kalian nih sebagai pelaku kalau bikin sesuatu, bikin karya, baik itu untuk sendiri ataupun untuk klien tuh, apa nilai jual yang kalian tonjolin gitu? Mungkin dari Corona dulu kali ya, karena dia MD kan. Kalau musik sekarang, kalau menurut gue yang lagi dibahas orang-orang dari tahun lalu sih kayaknya gue berasanya indie ya. Indie gitu yang apa orang bilang senja, apa kopi senja lah apa gitu ya. Oh, indie secara genre ya, bukan secara industri ya? Gue nggak dik itu sih, to be honest gitu. Gue nggak ngerti, dan kan kalau gue rasa Bonar sama Dimas juga sama ya, kita dengerin musik itu ada kutukan, kita nggak bisa purely enjoy karena kita menganalisa gitu. Iya. Jadi sama kayak kan gue ke gereja nih, kalau ke gereja gue relatif keganggu kalau ada simbal salah pukul gitu. Padahal kan ya nggak apa-apa, namanya juga gereja kan. Cuman gue kayak terus ada feedback di belakang gitu. Jadi gue gue kena kutuk apa gimana ini. Nah gue dengerin musik sekarang ya kayak begitu. Jadi gue lebih menganalisa apa yang bikin ini laku gitu, apa yang bikin ini diterima. Nah, dan jujur gue relatif nggak ngerti kalau yang indie itu, yang mana itu ngetren banget dan kata orang-orang this is the future, ini adalah pesan, ini bukan lirik, ini pesan, ini message gitu. Oh enggak, ini lirik sih. Gue berusaha mengerti dan gue kurang mengerti sih.
Tapi kalau buat gue sendiri, gue mencoba jadi diri sendiri aja. Kayak gue suka pop, gue suka boy band, gue suka musik-musik pop, power pop tahun 80 akhir sampai 90 pertengahan gitu. Gue suka banget musik David Foster, Walter Evanasif. Gue dik itu dan gue coba hadirin di situ dan gue dengerin gospel. Gue suka sebagai basis. Nah, gue main agak agresif gitu ya kalau main bass gitu. Jadi gue kalau ngaransemen gue taruh bass gue karena akan terdengar sangat basis sih kalau misalkan gue pegang bass. Jadi gue berusaha balance antara itu. Jadi yang gue suka sama permintaan klien gitu. Tapi gue kalau dikasih musik indie gitu, gue bingung sih. Ini mana yang gue harus highlight gitu. Jadi karena gue nggak ngerti, makanya ada teori kalau lu nggak gitu suka musiknya, kadang-kadang karya yang lu keluarin itu jadi melenceng jauh. Kayak yang contoh gue lakukan di Asian Games itu yang lagu lagi cantik itu yang dikata-katain orang itu. Karena gue nggak ngerti essence-nya, ternyata orang-orang cariin drop-nya. Dropnya tuh kalau di IDM dropnya itu kan musiknya sendiri gitu ya. Ini musiknya sendiri, yang mana gue nggak suka. Karena gue nggak suka, gue ganti jadi feature bass. Ya gue suka feature bass, gue ganti, orang marah. Itu karena gue nggak ngerti. Ya itu lesson learn lah, gue belajar kayak atau kalau gue ngaransemen gue harus ambil point of view penikmatnya. Racunnya buat lo yang mana gitu. Dan sekarang ya gue ada di fase itulah in between. Gue cari jati diri plus gue kompromi gitu. Karena kan ini bisnis gitu. Kalau lu mau bisnis ya lu harus kompromi gitu. Kalau enggak lu ya bikin album aja sendiri gitu. Kayak gitu sih. Idealistis, realistis. Ya kata Elo tuh. Kalau Kobonar? Ya, bener sih. Gue menyambung dari ngomongin Ronald ya. Bener memang kita, terutama ya orang-orang kritis ya. Memang ya bener susah banget gue untuk menikmati musik. Denger musik tuh susah gitu ya. Karena begitu bunyi not pertama, kita harus mulai berpikir. Kita mulai twist otak kita. Ini bagaimana, kenapa, dan bagaimana, dan seterusnya. Sampai akhirnya rumit. Terus lagu tuh lewat begitu aja. Mungkin tadi message-nya mana, gue denger message. Bora-bora gue denger message. Gue cuma denger instrumen ini di layarnya bisa begini, di create bisa begini. Terus how to achieve the big sound, bla bla segala macam. Udah kesana pemikirannya. Tapi ya memang di saat kita berkarya ini memang kalau gue berpikir bahwa ya tadi gue kan memang nggak into kepada arrangement ya. Maksudnya gue memang nggak into. Gue memang selalu senangnya dengerin soundnya bagaimana caranya untuk meng-achieve sebuah record yang maksimal gitu. Jadi which is mungkin pemikirannya akan berkolaborasi dengan Ronald gitu. Ronald punya achievement seperti ini, di saat gue meng-capture akan seperti ini. Sehingga gue tahu outcome-nya harus kemana gitu loh. Jadi gue sudah proses sampai kepada mixing engineer-nya gitu loh waktu pas record. Ya mungkin sama, gue malah nggak mengerti. Gue jujur, gue paham tuh tentang Ronald bilang bahwa ada kunciannya gitu loh. Karena dalam sebuah aransemen memang harus ada kunciannya, which is ya gue melihat Ronald waktu pas lagi rame-rame tentang masalah itu, gue nonton, gue bahas, gue lihat ini, well ya ini kan interpretasinya Ronald, which is mereka juga komplain nggak salah gitu ya, mereka juga ini nggak salah, cuman but it's tetap itu kan craft gitu ya. Jadi cuman ya sudah, that's it. Gue nggak kesana, yang gue berpikir adalah bagaimana begitu ini diterima langsung orang wow. Jadi itu yang membuat gue kayaknya ya mencoba terus untuk bisa. Kalau lu Meng, lu kan lebih teknikal lagi tuh berarti. Kayak mungkin semua once kita jadi seorang creator, kita nggak bisa menikmati sesuatu dengan waktu kita masih seorang penikmat. Kayak bener kata Bonar, kayak misalkan waktu kita play itu kayak kita udah punya sesuatu di kepala kita. Misalkan karena maksudnya gini, gue kan ada orang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dalam arti terkadang ada orang datang kayak minta tolong dong lu ada ide nggak mau dibikin apa. Kadang ada yang datang gue bener-bener purely dari sisi technical audio, misalkan hasil rekaman ini gimana gitu. Nah jadi kadang-kadang ya gue ibaratnya harus bisa, kalau misalkan bicara industri sekarang, karena genre musik itu menurut gue ibaratnya udah luas banget karena semua udah campur kayak timpah sana sini, udah punya ibaratnya, apalagi kita bicara indie independent music gitu. Sebenarnya kan independent music yang jadi indie genre menurut gue. Nggak ada genre indie tuh menurut gue, kayak ada nggak genre indie ya? Nggak tahu sih. Kayak independent. Gimana? Nah kalau nggak, sebenarnya gini, kalau ngomongin indie sekarang ya
indie genre, kalau gua kan masih ngeliat dari sisi industrinya, indie itu as a, ininya ya, as a distribution way-nya. Kalau gue penasaran, kalau kalian sendiri sekarang persentasenya lebih banyak mana nih antara klien yang indie tadi sama yang major? Bahkan sekarang kalau ngelihat Ronald, nggak tahu, maksudnya bahkan sekarang artis juga udah mulai mereka melakukan industrinya mereka sendiri ya, kayak lu klien lu pernah kasih lu kliennya langsung artisnya gitu kan ya? Ya, Presentasenya sekarang banyakan mana ya? Gue rasa sekarang banyakan langsung ke itu sih. Kalau gue pribadi gue banyakan langsung ke end usernya. Ya, misalnya BCL gitu, itu gue langsung ke end usernya, bukan ke label. Dan biasanya gue kerja sama label berapa kali ya? Nggak nyampe 10 kali. Misalnya tuh lebih ke end usernya, karena kan sekarang lebih gampang ya aksesnya gitu. Kalau zaman dulu ya kita tahu lah, kita harus punya kendaraan label itu untuk bisa dapat produk rekaman gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Makanya artis-artis itu juga bukan artis ya, penyanyi-penyanyi itu lebih gerak sendiri. Tapi kalau ngomongin genre-nya ya gue kayak belum pernah ke ranah indie gitu. Nah, ranah indie as a genre yang kita bahas selama ini ya, yang kayak ini indie, ini adalah pesan ya, kayak gue lebih ke arus besar gitu, arus mainstream gitu. Tapi artis mainstreamnya sendiri kan berarti udah nggak under label kan, maksudnya ordernya juga langsung kan? Most of them ya, udah nggak. Berarti pola kerjanya juga berubah kan, berarti nggak ada lagi I don't know produser di atasnya lalu A&R gitu-gitu, langsung ke lu semua tuh. Ya langsung ke gue, akhirnya kita tektokannya langsung. Oke, nanti kita bahas itu ya, itu menarik tuh. Kalau ke kalian, kalau misalkan Kobonar sama Dimas, lebih banyak mana sekarang presentasenya? Gua banyak indie awalnya. Banyak ini juga ya? Karena beneran studio gua yang awal-awal rame karena musik indie. Oh, I see. Nah, jadi terutama ya yang maksudnya di tempat gua kan orang selalu senang dengan drums ya. Yeah. Ya drums yang indie yang memang mau dicari selalu senang ke sini gitu. Yeah. Dan achievementnya dapat gitu ya. Jadi kebanyakan dari sekarang sudah mulai nih, lucu makanya aneh. Oh ya mulai ada yang label masuk, ada yang ini, terus mulai bisa nggak kalau soundnya seperti ini, mulai, which is menurut gue it's good thing gitu ya. Jadi ada shifting paradigma untuk mendapatkan soundnya gitu, nggak cuma baku that's it seperti itu gitu, which is lebih luas gitu sih kalau gue di sini. Kalau lu Meng? Gue masih sangat 50-50. 50-50 ya? Kayak paling gampang ngitungnya kayak lu sih, sehari 3 mastering kan, kali 30 hari tinggal dibagi. Karena apa namanya, kadang gue awalnya emang yang satu nyemplungin gue untuk jadi seorang master engineer itu sebenarnya Barry Maswara. Barry Maswara itu kan A&R Warner kan. Iya. Jadi dia kayak bikin sebenarnya kayak gimana kalau misalkan semua desainnya Warner waktu gue pegang kita coba kerjasama. Jadi awalnya gue juga pitching juga sih, kayak nyoba, akhirnya cocok. Nah dari sana sebenarnya mulai banyak yang label. Karena tapi kalau dibilang ya starting gue banyak banget independent artis sih yang langsung ke artisnya. Ada yang bener-bener kayak dia cuma rekaman sendiri, dikasih sendiri gitu. Kadang-kadang ada kesulitan juga karena terkadang kayak kalau kita bicara sama artisnya langsung, kalau artis sudah ngerti dengan apa yang dia mau, gampang. Terkadang ada yang bener-bener nggak tahu dia mau apa, jadi bener-bener blank canvas yang ini mau gimana ya. Nah, itu kadang-kadang kita harus kayak gue harus ngomong. Bertindak sebagai produser juga akhirnya. Gak mau karena emang ada yang bener-bener nggak ngerti, ada yang bener-bener kayak cuman misalkan sesimpel misalkan gue kasih final submit master WAV dan MP3, dia bisa bilang ini WAV untuk video klip kan, yang buat digital yang mana? Gue tuh orang oke. Kadang-kadang ada harus kayak nge-educate klien, kadang MP3 yang disubmit ke misalkan digital distributor, kadang tuh ada gitu. Jadi gue biasa kadang-kadang ya harus ini buat ini. Kalau udah label sih biasanya udah cenderung lebih udah paham ya, dia minta sesuai yang ini. Yang seru sih sebenarnya itu sih, sebenarnya kenapa gue juga pengen banget ngebahas ini, misalnya gue melihat perubahannya tuh, industrinya tuh sekarang begitu besar ya, dan semua ada di dalam gitu, dari yang internasional sampai yang nasional ya, yang kita sendiri juga ada yang label besar sampai yang indie, sampai yang benar-benar cuma pure coba-coba ngeluarin juga sekarang kan isi akses banget gitu. Nah, yang membedakan kurasinya itu hampir nyaris nggak ada gitu. Gue nggak ada datanya sih, tapi banyak banget kan setiap hari Jumat kan keluar baru gitu kan, musik-musik gitu. Nah,
menurut kalian nih, ini yang pengen gue bahas nih. Kan di creativeness ini yang kita kedepankan tuh adalah berkarya berkualitas. Jadi ada berkarya, ada berkualitasnya gitu. Jadi nggak cuma berkarya doang gitu. Sepenting apa production value buat industri musik hari ini? Kan semuanya kan sekarang kerjainnya udah simple, bisa pakai laptop, bisa apa gitu kan. Nah kalau kalian men-encourage kayak adik-adik yang baru belajar atau musisi-musisi yang kayak tadi Dimas bilang, sepenting apa sih buat production value tuh kira-kira sepenting apa buat industri sekarang? Balik lagi ya kayaknya. Menurut gue balik lagi kepada ya tadi genre dan segala macam. Kalau di indie mungkin ada beberapa band yang cuek, beberapa band yang memang keep it natural, even sampai noise ruangan pun ada, it's okay, nggak masalah. Dijadiin konsep malah ya kadang ya, dan bisa bagus ya. Ya kita asik-asik aja. Ada yang memang enggak, gue mesti bikin proper dan segala macam. So industri ini sudah lama. Di saat komputer recording system itu sudah ada, menurut gue banyak orang mengerjakan semua di sambil tour, di hotel, bahkan even cuma ruangan kosong saja, which is drumnya roomy banget. Dan akhirnya mereka pikir beberapa lagu gue nggak apa-apa pakai drum ini, ada yang bilang gue mesti ganti karena gue mesti open up studio lagi dan segala macam. So itu bisa terjadi dimanapun. Untuk era sekarang lebih mudah lagi. Cuman kembali kalau gue cuma mau ingetin hasil akhirnya yang kalian mau kejar seperti apa, kalian harus tahu dulu. Dari situ baru bisa turun ke bawah gitu, baru bisa muter. Karena gue pernah dapat, gue minta vokalnya clarity banget, oke, gue naikin high-nya, nyata ada kipas AC, which is gue gak bisa bantu gitu. Terus gue mau gitarnya lebih ini, gue rekaman pakai laptop, nyata kipas laptopnya bunyi. Gitu. Atau gue rekaman di kamar, dia lupa, mungkin ada sedikit motor lewat, nggak kedengeran buat dia karena lagi asik fokus, entah pasti kita kirimnya buat mixing, habis itu tolong take ulang lagi nggak, gitu ya, kayak gitu-gitu. Atau memang nggak apa-apa, itu sound efek gue sebagai angin-angin, it's okay, go ahead gitu. Oke. Tapi relevan nggak punya knowledge tentang studio yang detail banget kayak kalian? Apalagi kalau Bonar sama Dimas kan benar-benar sampai ruangan apa segala macem tuh masih relevan gak sih? Sedangkan sekarang semuanya benar-benar isi akses gitu, kayak gue butuh peredam nih, peredam tuh apa ya? Diffuser, cari, ada nih gitu kan, 100 ribuan beli pasang gitu. Gimana kalian nanggepin itu? Dimas mungkin? Emang pengen serius dan emang pengen jadi profesi yang profesional ya layaknya harus tahu ya minimal setidaknya kayak, karena kan itu bagian dari craft kalian, bagian dari kayak basic knowledge. Kayak ibaratnya kalau mau balapan mobil nggak tahu kopling ya nggak bakal masuk giginya gitu, kayak itu bagian dari knowledge. Cuman kembali lagi, maksudnya sekarang sih kalau saya bilang ya, lu punya laptop, lu punya earphone, lu bisa kerja apapun karena semua udah di digital gitu kan. Cuman kembali lagi kayak misalkan kita grow up di kayak mungkin beberapa grow up di masa transisi kayak dimana analog masih jadi king dan digital masuk dengan ngasih sesuatu yang sifatnya lebih easy, fast gitu. Cuman mungkin beberapa orang kerja analog, gue nggak suka bunyinya whatever gitu. Nah cuman sekarang menurut gue di titik kayak udah nggak ada alasan kayak analog masih lebih bagus, digital kayak biasa aja. Udah nggak ada sih. Dan menurut gue that gap udah hilang karena ya plugins sound good, sounds different than the analog counterpart. Yes. Tapi dibilang kayak satu lebih superior, gue nggak setuju. Karena menurut gue ya ada alasan kenapa orang yang profesional kerja di yang punya alat banyak tiba-tiba ngecilin sistemnya karena mereka anggap dengan kerja lebih supaya bisa kerja lebih cepat, toolsnya itu udah siap untuk bikin mereka lebih kerja efisien gitu. Jadi kayak karena sekarang digital udah ibaratnya udah dominan ya, emang semua orang punya kesempatan yang sama ya. Itu ya mau anak umur baru belajar pakai laptop punya GarageBand bisa bikin lagu yang bagus. Karena ya kita bicara musik mah yang bagus tuh enak dan tidak sih. Kayak karena kembali lagi tadi kata Bonar, apa yang dikejar di ujung gitu. Kalau misalkan mau ngejar lo-fi yang noisy yang gitu itu kan semua kalau kita lihat itu kan limited by mungkin teknologi saat itu yang ngebentuk sebuah genre lo-fi. Nah itu kan maksudnya kalau emang mau serius kayak kita bisa pelajari musik by era gitu loh. Ada saatnya kayak kalau kita bicara gospel musik kayak waktu kita dengerin Karen Kennelly, instrumentasinya seperti itu, kayak playernya menentukan
kenapa bunyi seperti itu, kayak itu kan ibaratnya session yang gede-gede semua, Vinny Colaiuta, Alex Acuña, basisnya Abel Senior gitu. Nah kita mundur lagi. Nah kalau gue pribadi senang banget ngepelajarin era-era yang ada gitu, karena itu jadi knowledge dan ya kita ngehargain yang udah ada. Dan buat saya pribadi sih kita bisa bikin something yang kita suka, yang itu tadi yang bikin jadi jati diri ya. Nggak mau. Kita sekarang ini ya, gue kepengen bahas, jadi kita sekarang masuk ke segmen, kita akan bahas, jadi hari ini itu adalah proses pembuatan lagu, lalu proses rekaman, lalu proses mixing dan mastering. Proses rekaman, proses bikin lagu ini kita akan bahas sama Ronald, habis itu proses rekaman sama Kobonar, dan mixing mastering sama Dimas. Jadi sekarang gue akan lebih banyak sama Ronald, tapi yang lain kalau mau nimpalin boleh ya. Corona boleh nggak sekarang dikasih tahu sedikit ya buat intermezzo sedikit, kayak lu sekarang lagi ngerjain siapa aja sih artis-artis yang besar-besar, artis mainstream yang lagi lu garap nih siapa aja gitu? Yang lagi digarap banget ya BCL, terus Rosa juga once in a while bikin-bikin. Misalnya sih ya gue garap buat acara-acara gitu ya, misalnya event gitu, jadi kayak acara TV lah gitu atau jingle gitu-gitu. Oh lu masuk di komersial juga ya berarti ya? Ya, tapi sebenarnya gua anehnya yang kontak gua tuh nggak pernah advertising agency. Jadi kayak end usernya. Oh, Jadi advertising agency itu ketemu di tengah gitu. langsung kliennya berarti ya? Udah beberapa tahun belakangan kayak begitu terus. Wah, gokil. Kalau dulu-dulu sempat siapa lagi ya dulu ya? Agnes Monica dulu ya? Ya, Agnes, siapa lagi ya? Banyak kan cewek ya lu berarti ya? Ya, dan gue bilang sama bini gue, kayak cewek semua sayang. Dan kalau Iya. kalau cowok, kalau penyanyi cowok lah ya, penyanyi cowok nggak harus ganteng kan? Iya. Nggak harus gitu. Tapi kalau penyanyi cewek yang namanya tinggi, udah pasti cantik. Harus cantik. Udah pasti cantik. Based on data aja, bukan yang kayak, wah lu nggak cantik nggak bisa ya, mungkin bisa nanti. Cuman yang sekarang, yang kenyataan di lapangan tuh cantik semua. Cantik gitu. semua. Jadi ini sama cewek semua gimana ya gitu, nggak apa-apa ya. Iya, rekaman sampai malam-malam gitu. Oke, gue mau balik ke yang tadi lagi nih, Nat. Sekarang role seorang produser itu apa aja sih? Karena gue ngeliat kayak lu gitu ya. Lu tuh ya berarti kan MD, lu masih di hire sebagai MD misalkan ya. Tapi kan kenyataan lu tuh jadi produser gitu. Maksudnya apakah sampai mana nih? Apakah sampai A&R-ing juga atau sampai technical semuanya tuh lu sampai mana sih sebenarnya? Role-nya produser sekarang ini? Kalau gue bilang A&R itu termasuk di job desk-nya. Karena artisnya itu akan sedikit brainstorming sama lo. Biarpun dia udah pilih lagunya misalnya. Tapi kayak gue sama BCL gitu, kita ada weekly meeting gitu sama tim manajemennya gitu. Misalnya mau rilis lagu apa gitu ya. Ya gue akan bluntly speaking aja, kayak lagunya enak nih. Ini lu jadi kayak ibu-ibu nih kalau bawain ini gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue akan kasih insight terus kayak Oke, lo kasih ini kasih insight kayak begini. Solusinya apa ya? Kita bahas lagi ya. Kalau menurut gue kayak gini. Habis itu gue translate dalam bentuk musik, kirim, kita dengerin, ada revisi gitu-gitu. Berarti itu termasuk ya? Termasuk pasti. Nah, kreatif prosesnya kayak gimana? Apakah lebih kayak lu tadi kan yang lu ya relevansi lu gitu. Lu lebih ngobrol sama artisnya itu sedalam apa yang membuat kreatif prosesnya? Apakah lu lebih dominan atau lu masih dengerin key message-nya dia atau gimana? Oh, gue nggak dominan sih. Maksudnya gue benar-benar memposisiin diri sebagai gue serve the client gitu. Kalau gue dominan kan berarti gue yang bayar gitu. Gue enggak kan, jadi gue nunggu approach dia, tapi gue coba counter dengan idealisme gue gitu. Misalkan ini terlalu enggak nih, gue coba counter. Cuman kalau misalnya dia kekeh, contoh gue lagi ngerjain sekarang, jadi ntar Desember ada acara awarding kayak gitu, gue in touch sama salah satu itunya lah kliennya ya, lumayan penting gitu orangnya. Dia minta gue bikin dangdut seperti biasa gitu tuh, gue kan ngerti banget tuh dangdut. Jadi ya akhirnya revisi terus karena buat dia ini kurang dangdut gitu. Tapi gue kerjain juga. Jadi maksudnya kalau kita refer itu dominan apa enggak, ya gue nggak dominan. Tapi kalau di musik gue begitu udah jadi, misalkan dia revisi, dia pengen buang bagannya, gue akan bertahanin dulu. Kalau misalkan enggak, ini tetap nggak bisa, ya udah gue buang. Karena ya begitu jadi komersil kan lu nggak bisa klingi sama karya lu gitu, biarpun sayang banget gitu.
Tapi dari proses kreatif kayak tadi misalkan dia ada klien hire lu, tapi untuk ngerjain yang di luar forte lu gitu misalkan. Kan pasti dia kepengen challenge sesuatu dari project ini kan gitu. Nah biasanya kreatifnya itu lu ngebahas dulu atau enggak? Maksudnya kayak goalsnya apa gitu. Atau emang udah tahu, oh berarti emang sepenuhnya ada di gua untuk bikin sesuatu yang keren atau apa gitu. Gue bahas dulu sih, maksudnya kalau misalkan gampangnya referensi lo apa, yang lo deketin apa. Kayak misalnya dia sebut satu nama penyanyi atau nama artis dari Amerika gitu. Oh, kan kita bahasanya lebih teknis pasti. Jadi, oh lu suka yang kayak begini ya, berarti lu suka ini juga dong. Untuk cross check aja gitu, karena yang genre-nya mirip gitu. Oh ini. Oh iya benar, tapi gue suka ininya. Oke, gue translate ke dalam musik gue gitu. Nah ini lebih pertanyaan personal. Lu tuh basis lu udah nggak usah dipertanyakan lah ya. Kalau alat musik lain, lu sefasih apa? Gue paling fasih setelah bass ya piano atau keyboard ya. Jadi Karena mostly kalau lu ngaransemen kreatif prosesnya lu kerjain dulu sendiri semua. Gue kerjain semua sendiri. Sampai sekarang bahkan kalau misalnya lu pernah denger musik gue gitu yang main keyboard, semua synth, semua string sebenarnya gue main. Oh itu berarti kebanyakan gitu ya? Ya. Kebanyakan Jadi, lu semua. additional player itu tim gue itu lagi cuma Ray Prasetya sama Meko Kaunang gitu. Ya mereka ya drum sama gitar. The rest ya gue gitu. Jadi kalau dengerin aransemennya Ronald ya, itu semakin menjauhkan gue dari megang bass ya sebenarnya. Jangan dong, pegang dong. Banyak jebakan-jebakan Batman. Tapi ini pertanyaan nih titipan dari tim gue. Additional seperti apa yang dicari sama Corona? Maksudnya untuk mentranslate aransemen itu kan nggak gampang kan gitu kan. Nah jadi lu tuh nyari apa? Yang lu lihat tuh apa? Misalkan memang ada kesempatan untuk orang lain selain session player lu gitu ya. Mereka tuh pada nanya nih gitu. Yang dicari apa gitu? Yang pasti kan kalau untuk jadi session player kan kita pasti udah melewati sebuah threshold pasti ya, udah sampai. Jadi sebenarnya siapapun bisa sebenarnya. Kayak nggak perlu yang terlalu gimana, karena kan at the end yang kita serve ke klien itu mungkin kalau misalkan ada skill 1 sampai 10 yang kita serve mungkin 6 di complexity-nya gitu. Jadi dengan skill 6 pun sebenarnya lu bisa deliver musiknya gitu. Tapi yang gue lebih cari adalah chemistry-nya kan. Kayak misalnya Baku Cakar deh contoh. Gue main di Baku Cakar dengan gaya gue, ini dipelototin sama orang-orang. Gue pernah main sama Baku Cakar tahun 2010. Dipelototin sama Niki, sama Dinut gitu. Jadi itu kan chemistry yang udah dibangun sama mereka Baku Cakar. Di original Baku Cakar ada Bonar gini. Terus gue berusaha masuk di situ dengan gaya gue. Offside. Ada belokan-belokan yang sebenarnya gue gak boleh ambil nih. Karena mereka nggak ada di partitur, nggak ada apa, tapi mereka sama-sama tahu gitu. Nah, begitupun sama session player gue gitu. Jadi kayak kita udah kerja bertahun-tahun, gue deliver musik kayak gini, mereka cuma paling kalau susah, anjing susah amat cari duit gitu doang. Ya tetap bisa di deliver. Tapi yang baru, yang totally belum pernah pasti akan, Mas ini mau gimana Mas? Nanti gimana? Sementara kita tahu lah kerjaan kayak begini, deadline-nya ya nggak masuk akal semua gitu. Iya benar. Nggak ada apa ya, tenggang waktu untuk bisa bentar ya kita workshop dulu 2 hari, abis itu kita baru masuk studio. Nggak bisa, lu harus masuk studio sikat gitu. Jadi the reason kan gue nanya kan, kenapa lu bikin pertanyaan ini gitu? Gue nanya ke tim gue gitu kan. Mereka langsung ngomong, soalnya aransemennya Corona tuh ribet banget, kita tuh sampai nanya emang bisa ya orang main gini ya gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau gue ngaransemen dalam satu event gitu, misalkan ada 10 lagu, gue akan langsung bilang begitu lagu dikasih, gue akan nanya yang bisa gue sikat yang mana. 2 lagu, ya 2 lagu. Abis itu gue gas, yang lain gue relatif diskon semua. Jadi ya buat yang nanya tadi sessionis seperti apa yang dicari sama Corona, ada yang jawab nih, Echa Sumantri. Biasanya Ronald lihat tampangnya yang dicari yang ganteng juga. Dari cowok-cowok yang cantik gitu. Biar bisa diajak ya, biar bisa ini. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, lu bikin gitu, lu kan pasti punya idealis lu bikin sesuatu yang sophisticated, yang keren lah gitu. Ini nggak tahu nih ya, agak sensitif nih.
emang semua bisa deliver yang lo mau, maksudnya khususnya untuk penyanyinya gitu, emang ribet nggak gitu? Gue kalau karena gue handle event itu, jadi gue istilahnya men-serve banyak penyanyi kan sebenarnya, tapi nggak berurusan langsung sama gue ya. Gue sama kreatif kliennya gitu, kreatif departmentnya. Banyak yang penyanyi yang pitch-nya benar, bagannya benar, masuknya benar, rasanya enggak. Padahal gue ngikutin kreatif briefnya kayak, Mas lagu ini tolong dibuat begini, dia ditwist lagunya jadi mood aslinya mungkin mellow, jadi agak medium dan groovy dan fun gitu. Pas dibawain sama penyanyi aslinya padahal enggak nyeret aja gitu kayak gini sih. Gitu, jadi kayak banyak sih yang bisa nggak bisa mendeliver gitu. Iya. Ya, itu kan proses pendewasaan juga ya buat kitanya juga, buat guanya juga gitu. Kadang-kadang waktu kita main musiknya sendiri, main secara -1 tanpa penyanyi, wah gila, Kebayang. mantap, kita tight banget nih, gila nih. Pas ada penyanyi ngos-ngosan atau penyanyi ketimpa sama musiknya. Jadi ya, gue sekarang banyak ngerem, kayak gue sama BCL, treatment gue ke BCL sama ke Agnes, wow lain banget. Kalau yang Agnes istilahnya gue pakai nitro tuh, jadi kayak Iya. Ini lapak lu deh, sikat. Sikatnya bisa 4 bar gitu. Sikat terus lama kan. 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 gitu. Cuman kalau di BCL, ya enggak. Gue gak pengen overshadow si BCL ya kan. Iya. Kita mundur ke belakang, tapi apa yang kita bisa enhance selain complexity, syncope atau voicing yang broken chord atau gimana. Selain itu apa ya, mungkin tambahin strings yang gimana, tambahin ambience yang gimana, atau gimana, ya gitulah. Ada twist yang lain gitu. Nah, proses pengerjaan kreatifnya sendiri, lu lebih banyak di studio atau lu ngerjain juga di luar? Misalkan lu lagi harus pergi kemana gitu? Nggak, gua nggak, mobile kit nggak works buat gua. Gua punya sih mobile kits kayak dan gua seriusin juga, ini dari laptopnya, ada interface segala macem, gua seriusin, tapi gua nggak mood. Jadi kayak gua lagi di luar gitu, misalnya gua buka laptop, gua udah set segala macem, nggak dapat apa-apa tuh, jelek kan? Pas gua bawa ke studio gua lagi, gua buang, nggak gua usahain. Bener-bener nggak gua usahain. Kan ada orang yang kayak banyak sih yang kayak, ini gua touch up ini buat gua malah bikin lama, ini gua buang baru gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, balik ke role tadi. Kalau lu as MD doang kan udah jelas, tapi kalau sekarang as producer, lu mikirin sampai detail warna untuk setiap artis yang lu handle nggak? Kayak sekarang kan lu ngerjain cewek, misalkan contoh paling gampang BCL dan Rosa. Mereka ada di genre yang sama gitu kan. Lu mikirin nggak kalau yang ini tuh warnanya tuh harus identity-nya begini, yang ini begini, sampai ke sana? Ya, jadi itu korelasinya ke strength-nya dia. Apa kita harus identify weakness-nya dia kan. Jadi kayak kan nggak mungkin orang kayak omnipresent, omnipotent gitu yang kuat banget di mana-mana gitu. Jadi ya si Bunge strength-nya di sini, si Tewaca di sini. Gua akan enhance itu dan gua akan reduce weak spot dia gitu. Ya itu yang gua usahain sih. Kayak gampang ngelihatnya sih kalau simpelnya lu track down aja konser-konser yang pecah banget di dia sama lagu-lagu yang pecah banget. Dan lagu-lagu yang nggak pecah gitu. Jadi ini analisa begini tuh suatu kita kerja bareng, kita lihat dia nyaman banget di musik yang kayak begini, ritme yang kayak gini gitu. Oke, sekarang gue akan bangun environment-nya kayak begitu. Lebih ke situ sih. Oke, nice. So guys, tuh buat kalian yang mau jadi produser tuh betapa pentingnya knowledge dan referencing ya berarti ya? Pasti. Ya, lu mulainya kalau kreatif tuh mulai prosesnya dari referensi, lu masih banyak referencing? Oh enggak, gue enggak. Jadi gue sekarang udah berapa tahun ya? Udah 5 tahun kali. Gue kayak beatbox goblok gitu, jadi kalau di iPhone gue ini banyak banget voice note isinya kayak suara ikan gitu, suara gue tapi kayak gue doang yang tahu gitu. Suara ikan. Bahasa ikan gitu, ikan juga bingung sih tapi ini bahasa apa sih? Jadi gue banyak kayak ada bass tahu ada drum ada. Iya, lari-lari gitu kan. Jadi gue bangun sketch-nya tuh dari situ, jadi biar gue nggak miss out kalau gue lagi ada ide gitu. Itu. Kalau referencing agak yang kayak tadi gue bilang, gue susah menikmati gitu. Palingan dari kliennya, gue suka ini, kenapa lo suka? Karena ini, oh ada synth-nya kayak gini, synth-nya yang lo-fi gitu, yang agak noisy, ada wobble sedikit, oh oke, ini gue akan apply di sini, gitu-gitu aja. Oke.
Thank you. Sekarang kita pindah ke Kobonar ya. Sekarang kita loncat ke proses rekamannya. Kok gua pengen ngebahas lu sebagai lebih ke Soundverve ya, berarti ya. Kalau di Soundverve tuh yang rekaman siapa aja loh? Setiap hari loh. Setiap hari 2 shift full. Kebenaran ya banyak lah teman-teman dari Bara Suara, ya geng-gengnya Bara Suara tuh sering banget. The Seed sering di sini, ya pasti Ryan, ini lagi rekaman di sebelah nih kayaknya, cuma tapi udah selesai, udah gak ada bunyi-bunyi nih. Ryan, terus beberapa arranger yang emang mereka tahu kalau di Soundverve tuh dapetinnya kira-kira seperti apa. Terus ya gerejaan banyak sih yang karena mainly sebenarnya kerjaan gue awalnya banyak di gereja, gue banyak membantu gereja untuk membuat audionya lebih baik sampai proses mastering. Awalnya di situ, dan pas gue mendirikan Soundverve ini di tempat yang baru ini, ternyata lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka. So jadi banyak lah yang memang senang, terutama ya buat sound drum sih, terutama buat sound drum, buat yang kalau mau ngeband bareng, gitu ya mereka dapetin itu. Terakhir Unlock the Key juga di sini, di sana Lexicon yang kemarin juga di sini. Ya kira-kira gitu sih. Selain untuk take drum, apa kok yang dicari dari Soundverve? Biasanya orang kalau ke Soundverve tuh kenapa? Mereka yang pasti sih mau dapetin soundnya Soundverve ya, yang pasti yang pertama soundnya Soundverve. Awal-awal juga gue strugglingnya karena lu bangunannya kan seperti rumah. Dan ini gue cerita sedikit lah. Jadi datang terus, oh ya mas, mau nanya DM, terus yang bales si Miko kadang-kadang atau gue sendiri yang bales. Ya kita berapa satu shift sekian gini-gini. Oh ya mahal juga ya, di Serpong jauh juga mahal gini-gini. Terus gue, ya oke, boleh nggak kalau boleh ada waktu mampir dulu aja ke studio lihat. Iya benar. Kalau nanti lihat rasanya kurang cocok nggak apa, nggak usah. Pas masuk baru, oh maaf ya saya kira ini di rumah. Jadi kalau segini sih murah ya. Bilang murah ya, itu naikin lagi harganya nanti. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya ini sih yang pengen gue bahas. Maksudnya antara isi akses teknologi yang sekarang sama quality yang memang investmentnya mau nggak mau harus gede gitu. Gue juga alasan gue kenapa gue suka banget Soundverve, maksain banget di sana selain gede ya tempatnya, tapi juga apa namanya ya semua fasilitas dan investmentnya Bonar yang terjadi di sana itu bisa support produk gue gitu. Nah pertanyaan gue tapi apa namanya, lu kenapa take the risk kok? Kenapa lu take the risk untuk invest di segitunya gitu? Sedangkan kan maksudnya di komposisi pekerjaan lu, studio lu yang lu pribadi aja harusnya udah sangat cukup kan gitu. Iya. Tuh, Nal, tunjukin tato lu Nal. Tunjukin tato lu, coba yang mana tuh? Keep the dreams alive, gimana? Nah, baca tuh. Ini sebenarnya simpel kok. Gue awal ketertarikan akan hal itu, sampai gue pas jadi session player, ya karena gue dididik sama Kwamin, isinya sessionnya semua kan di kepala gue. Jadi gue waktu itu melihat Nathan East, melihat Return Hour, melihat para sessionis itu mempunyai studio sendiri. Dan studio bagus-bagus. Gue bilang, wah one day gue kayaknya harus punya. It's just start of the dream. Gue mimpi aja. Mimpinya lucu lah gue. Pas mulai gue decide tuh, dengan hand sketch gue di gambar, sayang bukunya hilang jujur. Gue sebenarnya masih punya gambarnya tuh. Gue scan waktu kuliah, kerjaan, ini dosen pada gue udah pusing nih, nggak dengar apa-apa, gue mulai keluarin kertas, gue gambar. Nah dari situ sih sebenarnya, gue mimpi gue mulai gambar dan segala macam, sampai akhirnya awalnya jujur sampai hari ini gue nggak pernah mikirin harus balik modal sebenarnya. Yang gue pikirkan adalah ini mimpi gue dan mempunyai studio ini adalah sesuatu yang memang gue tunggu-tunggu dari pertama kali gue bermain musik, terus dan ya menghasilkan, ya why not gitu loh. Why not? Jadi ya udah, dan kemudian memang untuk alat-alat sendiri gue sudah invest dari zaman dulu ya, dari zaman pas pertama kali gue bermain musik udah mulai gila, kira-kira tahun 2001 tuh gue udah mulai invest beli macam-macam, nggak kenal yang namanya nongkrong, gue nggak kenal yang namanya main-main beli game online segala macam. PS-nya gue nggak punya, sampai sekarang kuper gue main game. Nggak ada gue untuk hal itu. Jadi hidup gue cuma hanya musik, beli bass dulu, sama beli studio. Nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi benar-benar totally pacaran juga ngirit, ya kan? Jangan nonton bioskop. Jadi benar-benar gue miskin lah gitu loh. Miskin gue benar-benar gue tabungin buat beli ke situ. Sampai suatu saat, ya apa yang Soundverve sudah ada sekarang ya inilah gitu. Tapi lu nginvest di ini juga, di software juga banyak kan?
Software iya, cuma kan memang kebutuhan gue hanya buat record ya. So jadi situ ya intinya cuman ya nggak seperti Ronald. Kalau Ronald mungkin sama Dimas mungkin ada beberapa software yang memang mereka pakai gitu. Kalau gue Plugins gitu. hanya itu aja sih in general doang. Gue lebih banyak menuju ke hardware dan mikrofon sebenarnya walaupun belum banyak banget. Tapi itu yang gue cari karena dari situ gue mendapatkan warna-warna untuk yang gue hasilkan sebenarnya gitu. Nah, pada saat semua itu bisa dimanipulasi secara digital ya. Maksudnya sound juga bisa dimanipulasi digital, mic juga bisa dimanipulasi. Biasanya klien yang datang, user yang datang ke Soundverve itu misalkan kepengen dapetin semua yang fasilitas di sana itu apa sih yang mereka cari? Pernah ngobrol nggak? Mereka tuh nyari apa gitu? Yang pasti mereka cuma bilang pertama kali yang terucap adalah wow gitu misalnya. Wow, terus terutama ya denger, karena gue mainly selalu gue bilang, karena gue dengar selalu drum, strings, kalau vokal malah jarang, vokal tuh baru akhir-akhir ini gue mau ketawa sama Niko berdua, gue bilang ini orang rekaman vokal di sini ngapain ya? Ruangannya kegedean gitu kan, sayang gitu, gue bilang itu, lu nggak sayang rekaman vokal sini? Nggak, gue suka, just thank you gitu. Jadi yang pasti drum sama strings untuk kapasitas ruangan gue, semua orang senang, hasilnya selalu menurut mereka adalah dalam tanda kutip terbaik lah gitu ya untuk wah gue bisa dapatkan sound apa yang gue achieve dan colornya suka dan segala macam. So, jadi kalau gue nggak takut akan teknologi yang sekarang untuk bisa merusak apapun yang gue invest dari kemarin karena Dimas mengerti lah. Benar. Ya, gue juga paham sih. Ya itu tadi gue bilang salah satu gue seneng di Soundverve itu karena plenty of options. Jadi gue mic pun gue bisa nyari dulu karakternya dari karakter mic-nya, preamp-nya segala macem ya kan. Opsinya banyak mic. Pokoknya kalau di Soundverve tuh seru deh gitu. Nah cuman pertanyaan gue kan kayak tadi lu bilang ada wow efeknya ya kan. Ada orang tuh perlu untuk datang dulu. Lu pernah nggak sih bisa nggak sih kalau gue tanya ini produser hari ini tuh mereka tuh sepaham apa sih tentang hardware atau apa namanya mereka tuh nyari spesifik sound atau apa atau sepenuhnya malah mereka serahin ke studio kayak diserahin ke timnya Soundverve untuk nyariin sound yang oke gitu waktu rekaman. Produser beberapa iya, tapi kembali kepada playernya yang di hire biasanya. Okay. Jadi atau bandnya itu sendiri, mereka kadang-kadang mereka tahu kalau begitu masuk ke studio gua apa yang harus mereka achieve, apa yang mereka harus ini atau memang benar-benar berserah. Itu masih paralel lah ya berjalan bersama gitu. Sehingga kalau gue bilang sih kolaborasinya menciptakan sesuatu yang bagus banget gitu. Katakan gini deh. Kenapa gue bilang indie? Karena Martials di sini, Gelas Kaca di sini, semua kerjaan Enrico yang rata-rata indie di sini, Marco di sini, Ega Marsadi di sini, Gesik di sini, rata-rata yang memang benar-benar mereka mau achieve drum yang seperti apa dan kolaborasi antara knowledge mereka dengan knowledge yang ada di studio dijadikan satu, menciptakan sound yang menurut mereka adalah ini big picture seperti ini. Gue seperti ini yang teman-teman dengar di album Bara Suara, di albumnya Martial, di albumnya Gelas Kaca, tuh band ini tuh ya Gelas Kaca kalau nggak salah, di albumnya siapa lagi ya Hindia, itu ya itu dia hasilnya. So jadi kreatif seperti itu gitu. Jadi kalau memang kolaborasi antara si produser sudah pasti ada, dengan kita udah pasti ada karena sedikit banyak knowledge di dalam gedung ini adalah kita yang kuasai lebih dahulu ya gitu. Nah gua tuh kalau bikin produk biasanya ya yang gue seneng tuh adalah proses nguliknya gitu. Jadi di saat proses ngulik itu gue bisa nemuin sesuatu dan karakternya itu terbentuknya itu dari situ gitu. Nah kalian bertiga ini kan contoh yang melakukan apa yang gue lakukan tapi di luar itu kalian juga melakukan sesuatu sendiri gitu. Kayak tadi Ronald cerita dia kalau bikin semua tuh ada solitude di studionya sendiri gitu. Nah tools yang lebih apa ya affordable untuk anak-anak muda, untuk generasi sekarang itu kan sekarang jadi lebih banyak juga kan kok, gitu kan. Nah itu apa namanya, lu ngulik juga nggak sih, maksudnya ada perbedaan nggak sih, kayak misalkan cross platform gitu, misalkan rekaman dulu di rumah gitu kan, yang tadi lu bilang ada sound kipas apa segala macam, itu bisa nggak sih di reduce atau diakalin dengan kondisi hardware yang ada sekarang gitu? Bisa. Gue dulu orangnya sangat picky ya. Picky dalam arti kata, kalau nggak melalui preamp yang bagus,
you cannot achieve good sound. Gue dulu begitu banget, that's why gue punya alat ini sekarang. Gue cerewet banget. Sampai satu saat mata gue terbuka dengan beberapa para Grammy Award winner itulah. Dengan di rumah, kadang-kadang nyebelin ya, mereka pakai sound card harga 900.000 gitu. Mereka menang gitu. Terus gue sampai, gue salah jalur kayaknya nih. Terus ke restoran lebih gede lagi nih kayaknya gitu ya. Buka toko Bami. Makanya gue di situ tapi ya bisa, itu udah otomatis bisa. Cuman kembali yang seperti lo pension di awal, perlu tahu nggak sih knowledge basic tentang audio? Sangat perlu. Gue sebagai session player sebelum gue tekuni bidang ini dengan pemahaman audio membantu gue di live bermain live tuh sangat bagus banget. Membantu para engineer yang notabene kadang-kadang Bas lu gue nggak perlu apa-apain, tapi kok udah begini ya? Gak tahu, gue bilang gue cuma puter-puter doang. Gue bilang gue cuma puter-puter aja kok nggak gue apa-apain. Sehingga membantu sekali. Jadi penting buat para pemula ya kalau gue bilang ya, misalnya home recording gitu, benar-benar dibilang home recording, penting banget tahu bahwa ada yang malah dulu ada yang cuek, nggak apa-apa bro, karena gue juga nggak punya pilihan. Ini gue sudah minimin kipasan dan segala macam, sehingga gue nggak bisa. Ya, padahal pasti bisa ya, pasti ada jalan kalau lu tahu knowledge-nya. Betul. Karena pernah kok rekaman pakai kasur tiga tumpuk itu kanan atas bawah gue tumpukin karena memang gue waktu itu di Sydney gue nggak punya option, kita nggak punya uang buat bayar studio lagi, waktu itu udah habis budgetnya di studio buat rekaman drum. Gue harus teknikal, gue bawa mic dari Jakarta, gue bawa waktu itu berapa ya? Bawa 5 mikrofon di Jakarta untuk rekaman di Sydney. Gue bilang apa yang bisa gue lakukan? Gue butuh stand banyak, gue butuh kain banyak, blanket, sama gue butuh kasur kalau ada. Dibawain sama teman-teman gereja semua, dibawain. Gue rekam di sebuah built-in, kita bilangnya built-in. Bukain lemarinya banyak baju-baju, gue kasih kasur segala macam. Disisir. Oh mati nggak apa-apa, gue nggak peduli, yang penting bersih bunyinya. Untung di lantai 25 ya, jadi nggak ada noise. Kayak Jakarta kan klakson lah gitu, nggak ada sama sekali. Untung di sana begitu ya. Ya itu, ya gue juga setuju sih. Maksudnya sebenarnya semua orang tuh bisa melakukan apa aja kalau lu tahu knowledge-nya gitu. Dan ini balik lagi ke bridging. Ini adalah hal yang mau kita bagikan, kita sharing ke teman-teman yang mau belajar. Jadi ngingetin lagi ada online workshop juga dari Kobonar nanti di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 2 sampai jam 4 sore, process of recording session gitu. Harganya 250 per orang. Kalau kalian daftar hari ini, khusus hari ini ada pre-sale di 200.000. So cepetan. Ada giveaway juga. Caranya kalian bisa langsung isi form di IG-nya. Kita sekarang pindah ke Dimas ya. Wah, ini pertanyaannya siapa aja klien Summit? Bisa 2 malam nih. Sampai kamu nggak mau tahu lagi nanti. Yoi. Nah ini gue jawab aja deh. Yang ini biar cepet gue jawab aja. Hampir semua yang kalian dengerin sekarang itu semuanya mixingnya, masteringnya pasti by Dimas lah gitu. Gue persingkat gitu ya. Terus selain karena bagus dan hasilnya sangat selain hasilnya bagus, pekerjaannya bisa Roro Jonggrang ya. Masuk 1 menit keluar -1 malah. Dia bisa mundur, dia bukan maju, dia bisa mundur dia. Bulan lalu bisa selesai, 2 bulan lalu. Nah, Dimas ini adalah salah satu temen gue yang tech geek banget. Ya cuman hardware, digitalnya juga edan banget. Gue banyak belajar dari dia. Nah, itu kadang-kadang kalau gue ke Summit ya, salah satu wow efeknya itu adalah itu. Kayak, wah gila banyak banget nih. Pokoknya setiap kali ke sana tuh di ruangan kecil itu kayak ada aja yang baru gitu ya. Hardware kayak apa kayak gitu. Nah, pertanyaan gue nih, Meng. Ini pertanyaan yang selalu gue penasaran banget. Orang itu kalau mau kerja sama lo itu nyari elunya apa nyari alatnya? Nah, gitu. Kalau gue melihatnya gini sih, dua-dua itu menurut gue brand itu perfect marriage between value sama knowledge. Karena kalau kita bicara knowledge, banyak orang punya knowledge. Atau misalnya kita balik orang punya value, mungkin dia punya sesuatu. Cuman dua-dua itu, ya menurut gue sampai hari ini gue keep up. Kenapa? Karena dua-dua itu dicari orang gitu. Kalau lu cuma cari orang ya mungkin dia punya knowledge-nya, mungkin
dia punya tahu apa. Cuma mungkin nggak semua orang bisa punya toolsnya. Ya. Dulu gue belajar kalau misalkan lu bisa manage dua hal itu, lu bisa ibaratnya stand out atau misalkan lu bisa dikonsider orang sebagai orang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kayak makanya kalau kita bicara investasi alat, kita tahu betapa murahnya alat-alat ini kan. Berarti gue belinya pakai darah juga gitu. Gue nggak pernah nongkrong. Duit main gue abisin bener-bener nggak. Ibaratnya gue lewatin gitu aja gitu. Dulu susah lah, susah banget lah kasarnya, gila bener-bener. Tapi yang selalu gue jadi pegangan gue ya, gue selalu percaya apa yang ditaruh di dalam gue itu emang buat gue harus gue lakukan. Jadi sesulit apapun, sesusah apapun ya gue bakal pelajarin gitu. Dan gak ada orang yang bisa berhentiin gue untuk ngejar apa yang gue pengen. Terus, karena kalau misalkan ibaratnya udah gue diberitain sama orang, dari dulu gue gak main musik lah kasarnya. Mungkin gue udah kerja kemana gitu. Tapi pertanyaan gue, lu kan investnya gila ya. Maksud gue beneran nih, ini gue nggak melebih-lebihkan. Cuman setiap kali gue datang pasti ada something yang new gitu. Nah, kalau lu dengan karakter lu pasti setiap kali beli sesuatu apapun itu kan pasti lu ngulik yang baru kan. Nah, terus apa kabar dengan investment yang lama-lama ini? Maksudnya itu masih kepake atau Jual murah. Apa? Gue selalu cenderung beli something yang punya value. Jadi kalau waktu gue jual value-nya masih tinggi. Itu satu. Tapi kalau dibilangnya tuh gue nggak peduli sih. Karena waktu gue beli gue suka, gue rasa gue suka. Dan kalau emang gue beli nggak useful gitu, gue jual. Kayak kemarin gue jual satu, kalau Bonar tau, gue jual EQ gue Krensong Ibis. Karena gue rasa gue nggak perlu punya itu, nggak make sense sudah. Gue jualnya akhirnya ujung-ujungnya gue simpen uangnya. Karena buat gue ya sekarang kalau gue udah kerja, gue mau sesuatu yang sifatnya cepat, yang efektif, yang emang ada impact, ada resultnya yang cepat gitu loh. Kalau cuma buat gaya nyusahin doang, sekarang kayaknya udah enggak deh gitu. Ibaratnya dalam 10 tahun terakhir ya mungkin kita semua mencari gitu. Ya kenapa, maksudnya kayak dulu cita-cita gue ibaratnya gue pengen tamborin masuk preamp NIF, bodo amat. Hi-hat NIF, snare bottom NIF. Itu standar gue. Tapi begitu ke sini, alah nggak usah lah, mute aja lah. Ibaratnya kasarnya gitu. Ini paling nggak kepake gitu. Nah, kan kompromi harus dilakukan kan. Sama kayak misalkan mastering gitu. Kayak kalau misalkan sekarang dulu gue ibaratnya gue berani beli beberapa alat atau misalkan gue invest plugins gitu, gue harus tahu banget gimana caranya plugins itu react, works alat itu react di chain gue. Karena kalau kita ngomong chain kita ada impedance dan lain-lain semua ngaruh gitu. Cuman gue pengen kerja cepet, gue pengen waktu klien masuk kasih ke gue bisa kasih result yang terbaik dan gue nggak mikir waktu kerja. Ibaratnya gue masih menjadikan kayak waktu gue main musik, ibaratnya gue spend waktu banyak untuk ngelatih chops, untuk ngelatih kayak tangan gue main supaya gue bisa serve musik yang gue mainkan. Sama waktu gue engineer juga, gue menganggap kayak tools ini ya cuman alat yang nggak bakal muter, nggak bakal bunyi kalau misalkan nggak di trigger dari apa yang gue lakukan gitu. Nah, cuman dengan perfeksionis lo itu kan apa yang lo lakukan di situ gitu, di Summit gitu. Nah, kalau lo sebagai mixing engineer atau mastering gitu kan, data yang lo terima kan pasti nggak bisa seperfect yang apa yang lo lakukan kan. Nah, lo boleh sharing nggak kira-kira masalah-masalah apa aja yang paling common yang ditemuin dari teman-teman yang mungkin basic trackingnya mungkin ada sesuatu yang harusnya bisa dimaksimalkan gitu. Kalau bicara tools, menurut gue sekarang interface berapapun kalau misalkan kita ngerti dan kita tahu apa yang mau kita cari, bisa serve. Maksudnya kita bisa ngasilin sound yang workable dan bahkan bagus ya. Maksudnya gue banyak menerima kayak gue denger, gila nih pakai apa? Ternyata dia cuma pakai Mac Perception 170 sama interface murah kayak, tapi dia tahu banget yang dia mau cari gitu loh. Karena ya buat gue ya musik ya either bagus nggak bagus, either suka atau nggak suka ya lu bisa cari kemana aja. Nah, yang common mistake yang sering gue dapetin tuh biasanya kalau orang ngirim file, biasanya kadang datanya nggak consolidate. Itu basic banget, cuman itu menyulitkan. Consolidate itu dalam arti ibaratnya datanya nggak start bareng, dia muncul di bar akhir tapi datanya cuman masukin ini filenya nggak di sini, kan nggak tahu gitu. Terus kan data ada yang kepotong karena mungkin bouncingnya salah. Ada yang datanya stereo semua karena di bounce bukan di ekspor. Bonar pasti sering terima tuh, kok gede banget stereo, semuanya nggak tahu cuma mono. Terus terkadang beberapa kayak keyboard biasanya mau stereo tapi ke bounce mono. Terus yang paling sering biasanya sih
ya kalau kita bicara dari orang-orang yang ibaratnya mungkin baru starting dan gain, kadang mereka nggak sadar kalau misalkan mereka udah distort filenya tanpa mereka sadar. Itu sih yang kayaknya yang Berarti di industri yang udah segede ini di Indonesia, lu masih banyak banget ketemu sama yang kayak gitu ya setiap hari. kadang kayak misalnya gini, gue sekarang kalau misalkan mixing atau mastering semua biasanya lempar dulu ke asisten gue si Ricky. Dia ngecekin tuh, kadang-kadang ada yang ada crackle-nya, ada kliknya, ada noise-nya, tiba-tiba file gini belang banget. Nah dia tuh biasanya ngerapin kalau dia bisa, oh ini bisa dirapin. Dia bakal bilang kalau misalkan emang ini tiba-tiba udah whack, dalam arti dia kayak nggak sadar taruh sesuatu yang dia kirim atau misalkan dia bakal bilang coba cek gitarnya deh, ini menurut gue kayak salah. Nah, karena ya kalau misalkan at this point gue kadang-kadang udah jujur gue nggak tahu, maksudnya orang kadang-kadang ngirim artis cuman judul lagu untuk rilis, gue nggak tahu itu siapa gitu, kayak ini siapa sih gitu. Kayak contoh waktu itu gue ngerjain Rizky Febian sama Marion Jola, itu judulnya apa yang ingin pisah, ini siapa? Itu gue kerjain terus, oh ternyata ini Rizky Febian sama Terus sama kayak Ryan tuh, udah 4 single dia mixing, dia nggak tahu itu kerjaan gua. Bener-bener karena apa ya, nggak, kadang orang kan nggak kasih artis siapa, cuma kasih judul lagu gitu ya bagi gue. Tapi gue lebih seneng sih, kenapa? Karena buat gue jadi tidak ya pekerjaan mau kata itu siapa, mau kata itu yang artis gede banget, mau kata orang baru. Jadi gue punya standar sama. Itu membuat gue jadi kayak udah tutup mata, kerjaan yang bagus dari hasil yang dikasih aja. Jadi nggak kayak wah ini gede nih gue harus kasih effort lebih, enggak. Menurut gue mau dia ibaratnya tetangga di gang sebelah nih buat bikin musik, gue kerjain sesuai dengan yang bagus aja gitu. Jadi, nah ini juga banyak nih, ini pertanyaan yang super basic, ini gue mulai dari yang basic banget. Kak, kenapa harus mastering di saat kita di DAW kita juga udah banyak preset dan juga banyak tutorial di YouTube? Wah. Gitu. Kalau gue mungkin nambahin pertanyaannya, ya bener juga sih, kenapa lu mesti mastering dan mixing seribet itu pada saat nanti didengerinnya juga dari HP atau YouTube? mungkin supaya gue bisa bayar cicilan sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini, fungsi mastering di era sekarang itu menurut gue sangat penting. Kenapa? Kalau kita tarik mundur berapa tahun lalu, semua mixing orang yang sifatnya rekaman audio itu biasanya dilakukan di professional studio. Oh, yang professional studio punya, biasanya mereka punya treated room, mereka punya yang cukup gear yang ibaratnya emang kan untuk mengerjakan proses audio gitu. Jadi chancesnya data yang masuk, data yang keluar dari studio itu konsisten, dalam arti karena acoustic treatmentnya benar, rekamannya benar. Biasanya proses mastering kalau misalkan saya pernah baca interview Greg Albi, dia pernah dapat award karena dia cuma motong bass setengah dB. Pernah tuh dia bilang gue cuma motong bass setengah dB, terus orang nganggap gue dia cuma motong, emang sebagus itu mixnya. Nah, kita maju ke era sekarang di mana semua orang bisa ngerjain, belajar, orang laptop baru belajar, wah gue mau rekam. Variabelnya banyak banget, dalam arti listening environment-nya beda-beda. Nah, fungsi mastering kritikal di saat semuanya mau dijadiin satu. Contoh lagu, mixing sama misalkan orang berbeda-beda. Mungkin satu ruangannya bener, satu ruangannya bassnya gede banget, satu ruangannya bright banget, satu ruangannya mendem banget karena bener-bener isinya busa semua. Nah, mastering penting banget karena dia jadi orang yang pertama, satu, dia orang di luar project itu yang ngedenger musik itu secara objektif. Iya. Punya subjektivitas terhadap lagu yang dikasih. Dua, dia biasanya pasti punya listening tool atau misalkan ruangan atau speaker yang udah konsisten, tidak pernah berubah. Dia tahu bunyi seperti apa, dia dengar di posisi yang sama setiap hari tanpa berubah. Dan ketiga, dia tahu harus berbuat apa dengan tools. Jadi kalau kita gabungin ketiga hal itu, ya ibaratnya kita bukan jadi orang yang rubah, tapi kita mungkin orang terakhir yang diminta opininya. Kalau misalkan gue keluarin hal musik seperti ini, apa yang kira-kira orang bakal lihat? Karena misalkan dia ibaratnya sekarang udah banyak, kayak saya juga ngelakukan gitu kan, recording, main drum, mixing, nah gitu. Bahkan harus mastering sendiri. Even kalau misalkan harus mastering sendiri, saya bakal take time karena saya harus treat itu sebagai
orang. Saya harus berpikir sebagai orang lain. Ini penting banget sih bilang mastering sekarang. Iya. Kalau yang selalu gua kasih tahu yang nggak secara teknikal sih sebenarnya, kalau gue sebagai end user ya, gue tuh kan sekarang kan pola dengerin musik kan nggak kayak dulu yang satu CD kita depan sampai belakang. Sekarang kan semuanya berdasarkan playlist. Jadi kan semuanya tuh tidak dimaster dengan kondisi yang sama ya. Nah kadang-kadang kalau misalkan dengerin musik itu, kalau misalkan ada musik yang masteringnya itu lebih kualitasnya lebih di bawah yang sebelumnya, itu biasanya tendensi kita nge-skip tuh lebih banyak. Kayak cuma dengerin langsung skip gitu. Ya betul, karena ujungnya waktu kita dengar lagu ya apa yang kita dengar itu yang kita itu prestasi pertama lagunya. Waktu pertama kali hits, kalau itu nggak enak, skip lah gitu. Tapi mixing dan mastering tuh bisa dilakukan dengan alat-alat yang terbatas. Maksudnya dengan tanpa studio yang itu gitu. Kalau kalian apal banget dengan live point, maksudnya apal banget bunyinya seperti apa dan mau tahu mau kemana, menurut saya sih bisa. Maksudnya nggak kayak gini, kayak gue masih ngerjain ibaratnya hybrid hardware dan digital. Tapi at some point ada saatnya gue ngerasa gue nggak perlu hardware karena gue tahu digital bakal do the better job. Dan menurut gue udah nggak ada alasan sih kayak wah kalau lu mastering analog better gitu. Buat gue sih itu beda, bunyinya beda. Gue ngerjain dua-duanya. Ada saatnya kliennya kagak mau, ibaratnya nggak mau bayar mastering hardware gitu, tapi mereka mau gue tetap ngerjain ya. Gue harus kompromi misalkan, oke, gue bisa kerjain ini pakai lagi terus misalkan lo mau. Atau misalkan dia harus upload 1 jam kemudian, datanya baru dikirim gue ya 1 jam itu. Kalau gue nunggu harus ngeprint itu udah lama banget ya udah. Yeah. Nah terkadang decision seperti itu ya harus gue lakukan. Tapi kalau dibilang bisa sih sangat bisa. Toolsnya udah ada semua. Oke. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi basic knowledge itu adalah paling penting, dan basic knowledge tuh kayaknya mixing mastering variabelnya banyak banget ya. Si rekaman aja tuh udah banyak banget. Rekaman tuh ngukur-ngukur jarak mic apa segala macam. Mixing mastering tuh nggak cuma EQ doang, nggak cuma low, mid, high doang ya. In between tuh banyak bener tuh frekuensinya. Yang buat kalian yang mau ikutan online masih bisa ya. Langsung aja hari ini ada pre-sale 200.000 dari 250.000 harusnya, mixing and mastering your own music with Dimas Pradipta. Gue sengaja nggak nanya pertanyaan, ada satu gue loncatin sih, cuman gue emang penasaran banget nanti deh. Pertanyaan itu adalah karena kalau misalkan lu dapat klien yang minta mixing ke Kak Dimas, itu biasanya pembahasan di awal tuh apa untuk mencari kualitas mixing yang terbaik yang dimauin oleh artis. Oke. Biasanya kalau misalkan baru, gue bakal ngobrol dulu biasanya. Referensi nyamain PC mau kayak apa nih, karena banyak itu udah nggak, ibaratnya kalau orang datang nih mix lalu itu kayak dikasih kebebasan luar biasa, lu mau jadi apa aja bisa, tapi dengan nyamain visi kita mau kemana mau seperti apa itu kayak ngasih pagar kayak kita kerja di sini. Tapi kalau lu ngebahas referensi terus balik lagi masalahnya adalah basic trackingnya kurang mumpuni, gimana biasanya? Kalau emang gue rasa nggak bisa apa-apain sih, gue dengan berani bilang ini bakal lebih bagus kalau misalkan ini di-recording ulang. Oh, jadi lu kasih opsi ke mereka untuk ngulang ya? Karena kejadian misalkan kayak kemarin gitu, kayak mereka gue dapat data akustikan musiknya, cuman instrumen minim gitu. Semakin minim instrumen kan detail instrumen itu sangat keluar di lapangan. Nah kan akustik ibaratnya bunyi gitar dominan, tapi gitarnya menurut gue ini tipis banget gitu, kayak bisa diapa-apain lagi gitu. Ibaratnya sejago siapapun yang mix ya emang udah, karena itu emang nggak ada data di situ. Jadi gue post ke mereka, gue bilang ini bakal bisa lebih bagus kalau misalkan mungkin gitarnya di record karena dengan alasan demikian gitu. Tapi kalau mereka emang ngerasa aduh kita nggak bisa nih, karena kan kalau kita bicara rilis ya banyak banget faktornya, waktunya mereka mau rilis cepat atau misalkan kita udah nggak bisa ngetek lagi nih mungkin budget wise atau gimana. Nah gue bakal discuss itu di depan, karena gue pengen siapapun yang misalkan datang ke gue, datang minta jasa gue, ya gue pengen mereka happy, mereka puas, karena ya itu yang membuat mereka akan datang terus dan ya itu ya gue masih percaya word of mouth tuh best. Karena ujung-ujung itu yang, karena itu bakal attracts the right people. Oke, thank you buat kalian bertiga. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya. Ini kayak pertanyaan buat Coronald dulu nih. Dari Lukai 27. Kalau lagi pada stuck, biasanya ngapain biar bisa boosting ide lagi?
Gak tahu, gue lanjut aja terus pokoknya. Gue nggak ada deadline. Kok karena ada deadline ya? Iya sih, mungkin kalau yang lain-lain ini mungkin masih fasenya di ini. Nah, di apa? Mereka masih bikin lagu untuk mereka sendiri gitu. Ada tips waktu itu dari komposer di luar gitulah. Jadi mereka itu eh, biarpun nggak ada kerjaan gitu ya, mereka latihan dengan nulis tuh apa ya, kompos gitu, bikin sesuatu dengan jam, dengan waktu gitu. Jadi kayak misalnya gua kasih jatah gue 2 jam untuk nulis, selesai nggak selesai gue harus bounce. Iya. Nah, setelah 2 jam itu gue baru boleh cek email, atau gue boleh kalau lu ngerokok atau lu ngopi atau apa terserah. Tapi dalam 2 jam itu lu fully occupied sama monitor lu. Jadi kalau sekarang ya, kalau gue kan kebetulan kerja gitu, jadi emang ada deadline. Cuman kalau lu nggak kerja, kalau mau latihan, coba aja dengan time frame kayak gitu, lu kasih limitasi. Gimana lu tahu-tahu setelah seminggu lu kayak gitu, tahu-tahu anjing gue tambah cepet ya bikinnya. Nah, ternyata dalam 2 jam gue udah dapet sesuatu. Tadinya 2 jam nggak dapet apa-apa tuh. Ngoprek-ngoprek loops, buka-buka VST, cari-cari routing segala macam. Sekarang udah dapet sampai poin tertentu gitu. Kalau yang lain mungkin kalau lagi mixing atau apa gitu. Dimas nih seru nih pasti. Lagi mixing tapi lu painful gitu. Terkadang apa namanya? Lagunya lu nggak ngerti sama sekali gitu. Ya sering terjadi. Cuman itu kalau misalkan udah profesi ya, dan menurut gue deadline itu membantu untuk menyelesaikan ya, karena ya kita kerja dengan deadline. Kalau musisi nggak dikasih deadline mah kagak dikerjain, gitu kan. Tapi kalau satu deadline sih yang bakal ya udah kita harus selesaiin gitu. Cuman kalau kayak gue berapa tahun terakhir gue mencoba untuk banyak break in between saya kerja. Itu membuat gue lebih fokus waktu kerja. Dan kalau bicara mixing, gue mencoba untuk melakukan semua technical side-nya itu di depan duluan. Contoh misalkan kayak data datang udah disiapin, atau misalkan gue take hari sebelumnya untuk cuman buat nge-prep datanya, ngerapiin. Jadi begitu mixing itu benar-benar purely kreatif gitu. Nah cuman kalau misalkan lagi kreatifnya emang nggak keluar, di situ gue matiin komputer, main, jalan aja kemana. Karena ya apa ya, break perlu sih, sangat perlu, karena kalau kita apalagi misalkan kreatif ya, kita menggunakan sisi kreatif tuh emang ya ada saatnya fatigue aja gitu. Emang harus, kalau gue sih pribadi pasti break. Kayak gue malah lari dari musik ya. Gue harus lari karena ibaratnya kalau kita jadiin hobi kita pekerjaan ya, lu nggak punya hobi lagi, bayangin aja. Iya. Itu terus. Jadi kalau gue ya, gue take something yang lain, punya hobi yang lain, ngapain untuk take my mind off bentar, bisa fokus lagi. Kalau buat kerja rutin sih gue sering banget break, sejam break, berdiri jalan, kerja lagi. Karena kalau 6 jam gini terus, kadang-kadang kita udah lost perspektif sih. Iya. Kalau kau benar? Ya benefitnya kita kerja di work from home kan lain ya. Kita kerja di sekitaran rumah. So, jadi ya benar kata Ronald gitu. Kalau gue selalu targetin sih dalam sekian jam ini gue harus ngapain, terus gue mesti break. Karena gue kebenaran gue orangnya senang denger kenceng ya. Gue tuh mixing senang kenceng. Jadi nggak bisa lama gue. Begitu capek ya? Iya, in the first 2 hours tuh gue pasti gila tuh, kenceng banget. Gue pasti kenceng banget nyariin suatu apa segala macam. Once itu selesai, tadi yang Dimas bilang technical tuh selesai, gue stop, gue keluar, main sama anak kek, buka kepo-kepo Instagram kek, atau pokoknya ngapain sesuatu yang memang totally nggak dengar sama sekali gitu. Dan ya tadi gue sempat bahas sama Ronald, time frame kerja kita ini jelas banget sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin kan sesubuh-subuhnya tidur, bangun sesiang-siangnya gitu loh. Kalau sekarang mungkin enggak, sebalik gitu. Cepet-cepetnya, bangun sepagi-paginya, memang benar-benar bakal tipikal gue sama Ronald sama nih. Kita bangun jam 4, 5 pagi tuh cepet banget ya dikerjain. Gue tadinya tadi buntu, semalam tuh gue pernah kerjain paksa sampai jam 2. Terus hancur, gue bikin lagi jam 6 pagi lebih cepet bahkan malah. So, jadi ya masing-masing orang menemukan jalannya masing-masing. Teman yang pasti ya istirahat sih. Kalau gue sih istirahat sih. Kalau Ronald mungkin ya karena butuh asupannya beda ya. Kalau bikin musik kan asupannya penuh ya. Kalau kita kan denger doang ya, Dim. Denger, kita meresponi dari apa yang kita dengarkan. Kalau ini kan create-nya lebih gila lagi ya, kompleks. Bisa ada bunyi brass di sini, brassnya mesti begini, dia mesti cari, buka VST lain, kalau tempel lagi sama ini, layer sama itu. Wah, banyak banget tuh. That's why Ronald tuh sering makan nasi campur sama siomay. Iya, karena asupan itu penting.
Ada lagi nih, ada yang minta di share reference. Mungkin referensinya lebih spesifik kali ya. Kita bikin spesifik kayak Ronald referensi apa namanya aransemen gitu mungkin yang keren. Bonar dan Dimas mungkin mixing, mastering yang wow, belum main-main, sound-sound yang baru gitu. Ronald dulu mungkin. Oh ya, gua kan kalau di kayak yang gue bilang kalau misalkan kayak musik-musik kayak gospel, musik-musik R&B itu nature gue gitu, jadi kayak nggak terlalu susah untuk bisa elaborate di aransemen gitu, kayak langsung kita terjemahin gitu. Tapi yang challenging buat gue itu adalah musik-musik yang bukan di comfort zone gue, kayak musik-musik orkestra gitu. Jadi kalau referensi itu kalau misalkan yang sekarang gue banyak dengerin adalah musik-musik yang justru gue lagi beberapa tahun terakhir itu pengen bisa gitu. Jadi gue dengerin film score gitu, film kayak original soundtrack bener-bener cuman instrumental gitu, yang kayak musiknya John Powell atau Hans Zimmer ya udah pasti lah ya, semua orang pasti. Ya banyak sih gue dengerin macam-macam gitu. Jadi yang sekarang gue dengerin justru adalah itu musik-musik yang kalau gue di mobil bini gue kayak, ini apaan sih sayang? Kayak musik-musik apa ya gitu. Jadi musik kayak begitu, jadi bukan yang malah musik-musik sedap, party gitu, bukan, enggak sih. Gue lebih dengerin situ karena gue pengen memperluas horizon gue aja gitu, pengen lain gitu. Kalau kau Bonar? Gue kebenaran kalau pas denger kerjaan pasti kan ganti-ganti, cek upcoming release segala macam ya. Cuman ya referensi gue kali gitu aja kok. Genrenya pasti kan sama selalu, untuk engineer-nya dia lagi, style-nya dia lagi, karena memang gue tend to kepada situ ya, cenderung mendengarkan itu, suka akan creating sound-nya. Susah ya dibilang referensi gue siapa aja, tapi yang bisa spesifik, cuman gue orangnya melo ya, sampai hari ini masih denger boy band terus nih soalnya, sampai hari ini masih dengerin boy band, dengerin 90s music, soalnya jadi walaupun nggak bisa di-apply cara mixingnya di sampai hari ini, cuman gue senang craftingnya sebenarnya. Kalau bicara tentang referensi, gue senang craftingnya. Kalau crafting sekarang kan elektronik ya banyak kan ya. Elektronik gue lagi seneng banget sama Sigrid. Elektronik gue lagi seneng banget sama Sigrid. Itu kayaknya Eropa apa gitu ya. Gue seneng banget sama dia. Cuman kembali lagi kalau tiap hari referensi gue tuh benar-benar sangat monoton. Jadi gue kembali ya, dengerinnya selalu craftingnya sih. Di saat engineer A mixing si tahun-tahun 2090 akhir, engineer B ke situ lebih ke sana sih. Jadi memang nggak ada yang spesifik, yang up to date cuma buat dengerin doang. Oh dia baru rilis ya, misalkan Dimas nih, posting nih gini-gini. Oh Dimas, oh hari ini beda lagi nih Dimas treatmentnya nih gitu. Gue cari gitu doang. Terus Ronald tiba-tiba bikin musik, Ronald kesini lagi nih gini. Terus gue dengerin Rizky punya treatment, baru Rizky kesini lagi. Cuman lebih sekilas doang sih. Gitu. Kalau Dimas? Hampir sama. Cuma gue biasa senang banget ngedengar rilisan baru karena gue orangnya bosanan banget. Jadi biasa gue cepet berubahnya. Jadi gue biasa denger rilisan untuk tahu, untuk biasanya kayak, karena kan sekarang gue merasa makin ada yang konsisten di masing-masing rilisan, kayak udah punya standar seperti A kayak begini yang bagus. Cuman terkadang ada yang, ini bagus siapa nih? Nah biasanya gue senang banget kayak nyari berdasarkan kredit satu diskografi yang gue suka siapa. Jadi gue tuh punya banget list semua yang dari engineer yang gue suka atau produser musisi yang gue bikin sendiri. Itu yang constantly gue denger dan gue tambah. Sama gue senang banget ngedengerin kerjaan teman-teman. Karena paling buat gue yang paling, gila dia bisa bikin kayak gini gitu kan. Itu yang bikin gue makin penasaran. Nah biasanya gue, kalau gue tanya kayak misalnya gue kadang ngobrol sama Bonar, dia lu pakai apa sih gitu. Kadang gue nanya gitu karena buat gue ya itu yang bisa bikin semuanya evolve. The better kita evolve, the better buat industrinya gitu. Karena apalagi sama yang kita mengerjain gitu kan, itu bisa keep up tasnya gitu. Nah itu mungkin tips yang bagus juga tuh buat teman-teman yang lebih suka sendiri ya, untuk kerja sendiri, karena networking sama bergaul tuh kayaknya jadi lebar banget ya. Tapi kalian masih specifically nyari referensi nggak sih? Maksudnya kayak karena kerjaan doang apa masih kayak gue dengerin sebanyak-banyaknya gitu kan, apa gitu. Kayak gue kan gitu tuh, misalkan gue sampai sekarang masih koleksi piringan hitam karena salah satu yang bikin gue senang tuh adalah kalau gue dengerin musik gue nggak tahu gue mau dengerin apa gitu. Masih nggak kan?
tapi nggak sengaja. Biasanya dari Instagram lagi scroll gitu, tahu-tahu ada ini gitu. Habis itu gue buka lagi Spotify gitu. Oh ternyata kayak begini gitu aja sih. Bukan yang diniatin gitu tapi. Gue tuh sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena umurnya gue tuh agak kurang nyambung sama dengerin musik sekarang gitu, karena semuanya tuh udah di playlistin gitu. Jadi kayak terlalu random dan semuanya sama gitu loh referensinya itu. Kalau gue sih gitu ya, makanya gue masih tetap nyari yang Sama. search aja gitu. Makanya gue lumayan suka ada anak yang jauh lebih muda daripada gue di tim gue. Betul. Supaya gue bisa tambah aware kalau gue makin tua gitu. Dapet insight nih. Iya, dan ini enaknya di mana sih? Kenapa harus begini sih? Kenapa harus repetitif kayak begini sih? Kenapa soundnya begini? Ini dikit banget ya? Ini itu doang isinya. Iya mas, tapi ini keren mas, ada ini. Oh gitu. Jadi gue kayak tadi gue bilang, karena pengalaman nggak ngerti soal racun sebuah lagu, gue jadi salah. Jadi gue harus ngerti racunnya yang mana sih? Gue harus tahu itu dulu. Jadi gue rasa ya kita 4 tahun kan makin outdated, yang kita dengerin itu Iya. lagi. Jadi ya, karena ada statistiknya. Kita paling benar-benar absorb lagu itu umur 13 sampai 24 25 tahun. Habis itu kita akan repeat the same things all over again gitu. Katanya terakhir manusia bisa denger lu musik baru tuh umur 32 katanya. Iya. Pesan gue tua banget ya. Jadi setelah itu agak susah banget gitu. Kita itu kan ini kan circle 30 tahun kan. Gue Makanya mudanya sekarang denger 80s AMKM. masuk lagi kan karena itu. Gue muda denger AMKM Sonora, bapak gue puter tiap hari. Oh, lu muda kan 45 kali. Makanya gila. Dulu zaman dulu apa yang muncul? Saigon Kick, Fate No More, White Lion. Ya, pantesan. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak tuh, bercanda juga banyak tuh. Kobona referensi musiknya kayaknya masih kalah sama referensi bakminya katanya. Kalau itu sih jangan lah. Itu udah in the blood. Aduh, ada juga yang nanyain nih urutan efek yang dipakai untuk mixing vokal gimana Kak? Richie Leonardo. Terus ada juga tips buat yang baru pemula belajar tentang production dong, makasih gitu. Terus masih banyak lagi. Tapi ini kayaknya bisa dijawab di kelas nanti ya. Sekali lagi mau ngingetin online workshopnya Mixing and Mastering Your Own Music bareng Dimas Pradipta. Sabtu 12 Desember jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian online workshop proses recording session with Bonar Abraham hari Minggu 13 Desember jam 2 sampai jam 4 juga. Harganya 250.000 per packs, khusus yang daftar hari ini harganya 200.000. Nah, sebelum kita udahin, gue mau ngasih pengumuman giveaway karena hari ini ada 5 pemenang yang bisa ikutan kelas secara gratis karena kalian menang partisipasi acara ini. Yang pertama adalah Aragorn Putra Eriawan, Rio Manuel, Joseph Nathanael Kurniawan, Lucky Rahmadi Widodo, dan Yordan Nathanael. Dari nama-namanya kita tahu mereka agamanya apa ya. Dan kita tahu kenapa mereka ada di sini karena referensi kalian ternyata kuat sekali. Oke, thank you so much. Gue juga khusus hari ini gue mau promo untuk yang masih bisa punya kesempatan. Malam ini akan ada event keren banget, Tanda Mata. Kobonar mungkin bisa bantuin promo juga ya. Malam ini kok siapa aja yang ngisi kok. 6 jam lagi. Tribute ya. Jam 2, 6 jam lagi, so masih sempet. Go cek musik bagus.id sama di Instagram Tanda Mata Glenn Bradley. Nonton aja deh. Ya. Itu yang nangis itu siapa yang di teaser? Lu ya pasti. Kenapa? Yang nangis di teaser dipeluk-peluk tuh lu ya? Iya, gue pecah. Jadi ya kalau gue mau cerita sedikit, gue tuh nggak pernah pecah. Selama apapun nggak pernah pecah. Nggak pernah pecah. Dia anak pas kaget pas gue tiba pecah tuh, karena kaget sekali. Kayaknya nggak tahu. Gue jujur belum lihat videonya sampai habis sih, jujur sih. Cuman gue nggak ngerti sampai gimana. Cuman di lagu itu, gue nggak tahu lah. Pokoknya Mamutnya nyanyi sampai begitu, sampai sehingga semua tuh nahan sampai main tuh begitu semua. Gue cek ke Ryan, ini kalau dia pecah gue pecah nih. Gue nanya ke Om Hari nggak. Dino juga, Niki juga, semua nahan. Gue nggak tahan di lagu terakhir pas udah bang, gue lepasin deh. Gue nggak tahan gimana. Ya karena akhirnya pecah juga. Pasti seru banget. Ini Tanda Mata keberapa ya? Ketiga berarti ya?
Keempat ya kalau nggak salah. Keempat ya, nggak nyangka akhirnya buat dia ya, yang bikin. Ya pokoknya yang masih bisa beli mau punya kesempatan, jangan lewatin kesempatan malam ini. Ada tanda mata untuk almarhum Glenn Fredly. Dan juga Popcorn, jangan lupa beli popcorn. ya Udah bisa. beli. Tiketnya. Iya kok? Ini gue beli langsung. Siap. Sekali lagi selamat buat yang menang. Jangan lupa wajib konfirmasi ya ke admin Creativeness di 081311020283 maksimal 1 kali 24 jam dari live talks ini dan berhak memilih salah satu online workshopnya. Oh, dipilih salah satu. Oke. Tapi semua detailnya ada di IG-nya Creativeness_ID. Oke. Thank you guys. Sukses terus, stay safe, stay healthy. Terima kasih juga buat mensupport banyak generasi muda ini untuk berkarya dan berkualitas. See you on next project dan sukses juga buat kalian buat tahun ini udah mau selesai, buat tahun depan pastinya semoga semuanya lebih baik lagi, coronanya hilang, kita bisa fun lagi ketemu tanpa masker. Thank you guys dan thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Eh. Hey.